anak yang tumbuh dengan orang tua tunggal itu hanyalah barang cacat yang haus kasih sayang. Orang-orang seperti itu tidak pantas ada di perusahaan kami. Aulia memaksakan kata-kata itu keluar dengan suara bergetar, wajahnya memerah karena air mata. Setelan jas biru dongker barunya robek parah di bagian bahu kanan, dan melalui lubang itu kemeja putihnya terlihat. Pada saat aku melihat robekan yang tidak wajar itu, aku merasakan darah membeku di nadiku. Itu bukan jenis robekan yang didapat karena tersangkut sesuatu secara tidak sengaja. Itu adalah bekas cengkeraman tangan seseorang yang dengan tenaga dan niat yang kuat telah merobek kain tersebut. Hari yang penting bagi putri tunggal kesayanganku. Jas yang kami pilih bersama sambil tertawa untuk acara ini. Pada saat itu, Aulia belum tahu. Dia tidak tahu bahwa aku memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk meratakan perusahaan. Keparat yang telah membuat putriku menangis itu dengan tanah. Semuanya dimulai 10 jam sebelumnya. Pagi itu saat sarapan, suasana di rumah kami sedikit lebih semarak dari biasanya. Bapak, dasiku miring gak? Enggak, sudah pas. Kamu kelihatan seperti profesional sungguhan. Aku tersenyum menatap Aulia yang berkali-kali merapikan kerahnya di depan cermin. Mulai hari ini, ia akan mulai bekerja di sebuah perusahaan menengah yang cukup terkenal di Jakarta. Itu adalah posisi yang ia dapatkan dengan susah payah setelah melewati masa-masa sulit mencari kerja dan puluhan penolakan. Ibu pasti juga akan senang, ucapku, menatap figura kecil berisi foto istriku di atas nakas ruang keluarga. Aulia mengangguk dalam diam dan, dengan tangan terlipat, ikut menatap ke arah sana. Istriku yang tersenyum di foto itu telah meninggalkan dunia ini karena sakit saat Aulia baru berusia 7 tahun. Sejak saat itu, 15 tahun berlalu, dan selama itu pula aku membesarkan anak ini. Sendirian, memeras keringat bekerja di sebuah bengkel bubut dan permesinan presisi di Cikarang. Aku bangun pagi-pagi buta untuk menyiapkan bekal makan siangnya, dan menyempatkan diri di sela-sela pekerjaan untuk hadir di rapat wali, murid. Aku tidak ingin dia merasa kesepian karena ketiadaan seorang ibu. Aku berusaha menjadi 2 kali lipat lebih tegas dalam hal etika dan sopan santun, agar tidak ada seorang pun yang bisa mencelanya dengan berkata, dasar anak, tumbuh tanpa ibu. Aulia menerima kasih sayang ayah yang canggung ini dengan tulus dan tumbuh menjadi gadis yang benar-benar baik hati dan penuh empati, tidak pernah, sekalipun salah pergaulan. Setelan jas biru dongkar ini kami beli bulan lalu. Bapak, nanti kalau aku dapat gaji pertama, aku bakal traktir Bapak makan sate marangi yang enak di restoran, ucap Aulia sambil tersenyum malu-malu saat keluar dari kamar pas. Mengingat hal itu saja sudah membuat mataku berkaca-kaca. Ya sudah, aku berangkat ya Pak, serunya dengan suara ceria lalu berlari keluar pintu. Aku menatap kepergiannya cukup lama. Hari ini harus masak sesuatu yang spesial, bistik daging sapi kesukaannya. Dan jangan lupa beli kue tart untuk merayakannya. Dengan pikiran penuh kebahagiaan seorang ayah, aku pun berangkat menuju bengkelku. Namun, bahkan pada pukul 7 malam, Aulia belum juga pulang. Mungkin ada acara penyambutan untuk anak baru, pikirku, menatap bistik yang mulai dingin di atas meja. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dengan lambat dan berat. Aulia, sudah pulang, kok malam banget? Melangkah ke ruang depan, aku terdiam, kaku. Putriku, yang pagi tadi berangkat dengan wajah berseri-seri, berdiri, dengan kepala tertunduk, dan air mata besar berlinang di pipinya. Bapak, maafkan aku, tanpa sanggup melepas sepatunya, Aulia rubuh ke lantai. Dan saat itulah aku menyadari bahwa bahu kanan jas barunya telah robek dengan sangat kasar. Tidak ada noda kotor seolah dia jatuh. Hanya saja kain di bahunya, seperti direnggut dengan tenaga yang luar biasa. Aulia, ada apa? Bajumu, kamu, kecelakaan? Aku bergegas menghampirinya. Dia memeluk dadaku dan menangis, terseduh-seduh seperti anak kecil. Enggak. Hari ini aku dipanggil oleh manajer. Hiadi. Apa yang diceritakan Aulia sungguh di luar nalar. Manajer HRD yang bernama Reza Pratama itu, setelah melihat resumenya, tersenyum sinis. Jadi kamu nggak punya ibu? Dibesarkan bapakmu sendirian? Oh, pantesan suaramu pelan begitu. Anak yang tumbuh dengan orang tua tunggal itu hanyalah barang cacat yang haus kasih sayang. Nggak punya sopan santun, nggak ada didikan, orang-orang kayak gini cuma bikin masalah. Orang sepertimu tidak pantas ada di perusahaan kami. Ketika Aulia mencoba membantah bahwa itu tidak benar, pria itu berdecak, mencengkeram bahu Aulia dengan kasar dan mendorongnya kuat-kuat. Akibat tarikan itu, kain di bahunya robek dengan suara nyaring. Ups, maaf, jas murahan, makanya gampang robek. Kalau dari hari pertama kamu mau keluyuran di kantor, pakai baju gembel begini, ini memalukan perusahaan. Jadi mending kamu pulang saja.
Dan besok nggak usah datang lagi. Tidak ada satupun karyawan di sekitar situ yang mencoba membela Aulia. Semua orang tampaknya takut pada pria bernama Reza itu. Mengelus punggung putriku yang bergetar, aku merasakan sesuatu di dalam diriku, membeku dan pada saat yang sama berkobar dengan hebat. Ini bukan sekadar perundungan. Ini adalah ludahan ke wajah kehidupan kami selama 15 tahun, pada janjiku kepada istriku yang sedang sekarat. Aulia, sudah, jangan menangis lagi. Kamu hebat sudah menceritakan semuanya. Sambil memeluk putriku dengan lembut, aku membayangkan wajah seseorang di benakku. Perusahaan tempat Aulia melamar adalah Kusuma Teknologi. Putriku tidak tahu, tetapi perusahaan itu bisa bertahan di pasar hanya karena teknologi yang dipatenkan yang dimiliki oleh bengkelku. CEO perusahaan itu, Hendra Kusuma, berutang budi padaku. Aulia ingin mencapai semuanya sendiri dan mengikuti tes tanpa sekalipun menyebut namaku. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sana yang tahu bahwa dia adalah putriku. Aku membantu Aulia berdiri dan berkata dengan tegas, besok Bapak akan pergi ke perusahaan itu bersamamu. Bapak akan bicara dengan si Reza ini dan dengan CEO-nya. Aulia menatapku dengan heran, merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik suaraku yang tenang. Besok pagi, pria sombong itu akan tahu siapa yang telah ia buat marah. Ketika Aulia yang kelelahan karena menangis meringkuk di sofa dan tertidur, aku dengan hati-hati menyelimutinya. Kemudian, mengambil setelan jas yang robek parah itu, aku berjalan diam-diam ke dapur. Di atas meja ada bistik daging sapi, untuk 2 orang yang belum tersentuh dan sudah lama dingin. Aku membeli daging, cincang kualitas terbaik untuk merayakan hari pertama Aulia bekerja. Aku memasaknya dengan harapan rahasia bahwa ketika dia kembali, dia akan tersenyum dan berkata, Bapak, enak banget. Menatap bistik yang dingin ini, aku merasakan perasaan berat perlahan naik dari lubuk jiwaku, campuran antara kemarahan dan kesedihan. Aku melipat jas yang robek itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam kantong kertas, dan duduk di depan figura foto di ruang keluarga. Aku menyalakan lampu kecil di dekatnya. Menatap Kartika, istriku yang tersenyum lembut dari foto itu, aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Tika, maafkan aku. Aku membiarkan Aulia diperlakukan seperti ini. Kartika meninggal karena sakit 15 tahun lalu, ketika Aulia baru berusia 7 tahun. Memegang tangannya yang kurus di ranjang rumah sakit, aku berkali-kali mengulang, kamu pasti sembuh. Tapi Kartika, sepertinya merasa waktunya tidak lama lagi. Di malam terakhir, dengan suara yang hampir habis dia berkata kepadaku, Mas, tolong jaga Aulia. Pastikan tidak ada orang yang pernah berkata bahwa hidupnya menyedihkan tanpa seorang ibu. Dia adalah harta karun kita. Itu adalah kata-kata terakhirnya. Sejak hari itu, satu-satunya tujuan hidupku adalah melindungi Aulia. Bengkelku, Bengkel Presisi Santoso, adalah usaha kecil dengan beberapa pekerja. Setiap hari dari pagi hingga larut malam, aku yang berlumuran oli mesin, memproses logam. Tapi aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak pernah menunjukkan kelelahan di depan Aulia. Aku berkali-kali mencuci baju kerjaku agar bersih dari bau oli, dan kemudian menggandeng tangan kecil Aulia, dan kami pergi ke pasar membeli bahan makanan. Di malam hari, aku dengan canggung menjahit, menggunakan mesin jahit, membuatkan tas untuk sekolahnya atau menambal bajunya. Pada rapat wali murid, aku selalu berdiri paling belakang, buru-buru berganti pakaian dari baju montir ke kemeja batik. Aku tahu aku terlihat seperti orang asing di antara ibu-ibu lain, tapi aku ingin agar saat Aulia menoleh, dia melihat ada seseorang yang mengawasinya dan merasa tenang. Hal yang paling aku takuti adalah tatapan dingin orang-orang di sekitar. Wajar saja, tumbuh tanpa ibu, makanya kurang didikan. Aku ingin menghindari itu dengan segala cara. Oleh karena itu, aku sangat ketat dalam hal tata krama, kesopanan, dan rasa hormat. Kepada orang lain jauh lebih ketat daripada kebanyakan keluarga utuh. Aulia menerima kasih sayang ayahku yang canggung ini dengan lapang dada dan tumbuh menjadi gadis yang benar-benar baik, penuh empati, dan bermental baja, tidak pernah sekalipun terjerumus ke pergaulan bebas. Di SMA, dia mulai memasak, makan siang untukku juga, dan saat menjadi mahasiswi, dia bahkan membantu urusan pembukuan di bengkel. Dan putri ini, setelah melewati puluhan penolakan, akhirnya, hanya dengan usahanya sendiri, mendapatkan posisi di perusahaan Kusuma Teknologi. Sebenarnya, dengan CEO perusahaan itu, Hendra Kusuma, aku sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Dulu, perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Suku cadang inti untuk produk baru yang menjadi taruhan terakhir, mereka teknologi untuk memproduksinya,
hanya dimiliki oleh bengkel kecilku, satu-satunya di seluruh Indonesia. Hendra berkali-kali datang ke Cikarang, memohon padaku, hampir berlutut meminta agar aku memberikan teknologi itu. Aku, yang tersentuh oleh semangatnya, mengizinkan penggunaan paten dan menandatangani kontrak eksklusif untuk pasokan suku cadang. Berkat produk mereka yang laku, keras, Kusuma Teknologi berubah menjadi salah satu perusahaan menengah terkemuka di negeri ini. Dan sampai sekarang, bagian terpenting dari produk andalan mereka bergantung pada suku cadang yang aku buat. Saat Aulia sedang mencari kerja, dan aku tahu dia akan mencoba melamar di Kusuma Teknologi, aku pernah menawarkan untuk membantunya bicara dengan direktur. Tapi, Aulia menolak dengan tegas. Nggak, Pak. Aku ingin mencapai semuanya sendiri. Kalau aku masuk karena bantuan Bapak, aku nggak akan pernah bisa percaya diri. Kata-kata lugasnya itu memenuhiku dengan rasa bangga, dan aku memutuskan untuk menghormati keinginannya. Oleh karena itu, baik Hendra tidak tahu bahwa Aulia adalah putriku, maupun HRD tidak melihatnya lebih dari sekadar lulusan biasa, dari keluarga sederhana. Siapa sangka ini akan berujung pada hasil seperti ini. Anak yang tumbuh dengan orang tua tunggal itu hanyalah barang cacat yang haus kasih sayang. Kata-kata manajer HRD yang sombong itu kembali bergema di kepalaku. Orang yang sama sekali tidak tahu seberapa besar usaha yang telah dilakukan Aulia. Betapa baik hatinya dia, orang seperti itu tidak punya hak untuk menginjak-injak kehidupan 15 tahun kami. Apalagi menyebut harta karun yang ditinggalkan istriku sebagai barang cacat. Aku tidak akan pernah memaafkan ini. Aku berdiri diam-diam dan membuka brankas tua di sudut ruangan. Mengeluarkan map tebal dari sana. Di dalamnya terdapat kontrak eksklusif untuk penggunaan teknologi paten dan pasokan suku cadang yang ditandatangani bersama Hendra 15 tahun lalu. Di dalam kontrak ini ada satu klausul khusus. Klausul itu memberiku, pihak Bima Santoso, hak untuk segera memutus kontrak dengan alasan apapun. Ini adalah syarat yang sangat tidak menguntungkan bagi Hendra, tapi saat itu dia bersedia melakukan apa saja. Aku dengan hati-hati meletakkan kontrak itu di dalam tas kerjaku. Kepada Aulia, aku hanya bilang bahwa besok aku akan pergi bersamanya ke perusahaan. Dia sama sekali tidak curiga bahwa ayahnya adalah orang yang menggenggam nasib perusahaan ini. Pada saat itu, ponsel pintar Aulia yang tertinggal di atas meja bergetar, singkat, dan layarnya menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Nama pengirimnya tidak tersimpan, nomor tak dikenal, tetapi pada pratinjau, baris pertama pesan terbaca dengan jelas. Besok pagi datang ambil barang-barangmu, dan kalau kamu berani nangis, ngadu ke bapakmu, dan melaporkan ke perusahaan, aku akan bikin kamu nggak akan pernah bisa kerja lagi di industri ini. Aku menatap baris-baris tanpa ampun itu dan perlahan menyipitkan mataku. Sepertinya, si bodoh ini sama sekali tidak mengerti ranjau darat macam apa yang baru saja ia injak. Cahaya dingin dari layar ponsel Aulia di ruangan yang gelap padam sesaat. Kemudian, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam dan kemarahan hitam yang tenang di lubuk jiwaku. Besok pagi datang ambil barang-barangmu. Kalau kamu ngadu ke bapakmu, aku akan bikin kamu nggak akan pernah bisa kerja lagi di industri ini. Baris-baris singkat di layar itu jelas dari manajer HRD, Reza Pratama. Cara yang licik mengancam seorang karyawati baru yang tak berdaya, berlindung di balik jabatan dan kekuasaannya. Dengan perlahan dan penuh tekanan, aku menyalin nomor telepon tak dikenal itu ke buku catatanku. Ujung pulpenku hampir merobek kertas. Aku dengan susah payah menahan amarah yang meledak-ledak dengan menarik napas dalam-dalam. Saat fajar mulai menyingsing, aku sudah berdiri di dapur. Menyalakan kompor, meletakkan wajan. Suara desis yang menyenangkan dan aroma sedap daging berbumbu, kecap bercampur dengan udara pagi yang sejuk memenuhi ruangan. Itu adalah bistik dari daging sapi mahal yang kusiapkan kemarin untuk merayakan hari pertama. Aulia, bistik itu sudah benar-benar dingin. Saat memanaskannya agar kembali empuk, aku teringat kejadian 15 tahun yang lalu. Itu terjadi sekitar setengah tahun setelah kematian istriku, Kartika. Aulia, yang saat itu masih kelas 2 SMP, berlari pulang dari sekolah sambil menangis. Teman sekelasnya mengejeknya. Kamu nggak punya ibu, makanya bajumu selalu bau oli mesin. Malam itu, mencoba menghibur Aulia yang menangis terseduh-seduh, aku membuatkannya bistik daging, sambil masih belajar cara memasaknya. Hasilnya, sedikit gosong dan keras. Tapi Aulia, dengan wajah basah oleh air mata, memakan semuanya sampai tak bersisa, sambil berkata, bistik buatan Bapak adalah yang paling enak di dunia. Sejak saat itu, menjadi aturan tak tertulis di keluarga kami. Jika terjadi sesuatu yang berat atau butuh mengumpulkan kekuatan,
Kami selalu memasak bistik. Wanginya enak banget, sebuah suara pelan terdengar dari belakang. Berbalik, aku melihat Aulia. Dia berdiri di ambang pintu dapur dengan piyama, matanya merah karena menangis. Mungkin karena gelisah, dia tidak bisa tidur. Wajahnya pucat, ketakutan dan kebingungan masih tersirat di sana. Pagi, Aulia. Mungkin agak berat buat sarapan, tapi ayo kita makan sama-sama. Ketika aku meletakkan bistik hangat di atas meja, Aulia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Bapak, maafkan aku. Bapak kan sengaja beli ini buat perayaan, dan kemarin aku malah nggak bisa makan. Nggak perlu minta maaf. Ayo makan mumpung masih hangat. Aulia mengangguk pelan dan mengambil garpu. Dengan setiap suapan yang dia masukkan ke mulutnya, air mata besar menetes dari matanya. Apa aku melakukan kesalahan? Bapak sudah berjuang keras membesarkanku. Tapi aku dibilang nggak berguna karena nggak punya ibu. Padahal aku sangat bangga sama Bapak. Kata-kata yang dia paksakan keluar dari mulutnya membuat hatiku teriris. Aku berdiri dan dengan lembut meletakkan tanganku di bahunya yang bergetar. Aulia, kamu tidak salah apa-apa. Tegakkan kepalamu. Bapak yang paling tahu seberapa keras kamu berusaha. Perusahaan itu yang buta, nggak bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Mendengar kata-kataku, Aulia menangis terseduh-seduh. Menatap putriku, yang seperti 15 tahun lalu, memakan bistik sambil menangis, aku membuat sumpah diam namun tak tergoyahkan. Aku akan membuat pria itu menyadari betapa beratnya kesalahan yang dia perbuat. Ketika Aulia sedikit lebih tenang dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, aku menuju ke ruang kantor bengkelku. Dan menelepon seorang kenalan lama, dari industri yang sama, pria bernama Wibowo. Wibowo adalah orang yang punya banyak koneksi dan terutama sangat tahu dapur dalam Kusuma Teknologi. Maaf, pagi-pagi, Bowo. Ada yang mau aku tanyakan. Pak Bima? Tumben neken telepon. Ada apa pagi-pagi begini? Di Kusuma Teknologi ada manajer HRD namanya Reza Pratama. Orang macam apa dia? Di ujung telepon, Wibowo menghela napas pelan. Reza, si Reza Pratama itu. Pak Bima, ngapain Bapak berurusan sama iblis itu? Enggak, ada urusan kecil aja, cuma penasaran. Mungkin menangkap sesuatu dalam suaraku yang tenang, Wibowo merendahkan suaranya dan mulai bercerita. Dia itu keponakan dari istri, CEO Hendra Kusuma. Singkatnya, masuk sana murni lewat jalur ordal. Nggak punya kemampuan apa-apa, tapi di usia 30-an awal sudah duduk di kursi manajer, HRD. Begitu, berlindung di balik wibawa pamannya. Tepat sekali, dan yang paling menjijikkan dari dia adalah, dia mencari korban dari kalangan orang yang lebih lemah, atau anak baru pendiam yang nggak bisa melawan, lalu membuli mereka. Dia melampiaskan kompleks rasa rendah dirinya akibat ketidakmampuannya sendiri dengan merendahkan orang lain. Katanya, dia paling suka milih target yang keluarganya nggak utuh, atau yang terlalu lurus kerjanya. Gosipnya tahun ini saja sudah ada beberapa orang yang resign gara-gara dia. Dari kata-kata Wibowo, tergambar jelas potret Reza. Melihat catatan keluarga, orang tua tunggal di resume, ia memilih Aulia sebagai sasaran empuk. Anak baru, yang sendirian, yang tidak akan bisa meminta tolong, ia membayangkan bisa memuaskan egonya dengan merendahkannya, dan karena itulah ia merobek setelan jas barunya. Pak Bima, mending jangan cari gara-gara sama dia. Dia kerabat CEO, nggak ada seorang pun di perusahaan yang berani melawan dia. Kalau ada apa-apa, bisa berimbas ke pekerjaan bengkel Bapak. Wibowo mengatakan ini dengan cemas, tetapi aku dengan tenang berterima kasih padanya, dan menutup telepon. Dampak pada pekerjaanku sudah tidak aku pedulikan lagi. Mereka tidak tahu, di atas teknologi siapa tulang punggung perusahaan itu berdiri, tempat di mana, seperti yang mereka pikirkan, tidak ada yang berani membantah. Aku menatap nomor telepon yang kusalin di buku catatan, nomor pengirim pesan, ancaman yang masuk ke ponsel Aulia. Jam menunjukkan hampir pukul 8 pagi, waktu di mana ia, kemungkinan besar, sedang bersiap-siap berangkat kerja. Aku mengangkat gagang telepon kabel di kantorku dan perlahan memutar nomor itu. Setelah 3 nada dering, terdengar bunyi klik dan suara pria muda yang terdengar kesal. Ya, siapa ini? Pagi-pagi buta sudah ganggu. Mendengar suara arogan itu, aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku, seolah-olah dari bilah pisau. Tiba saatnya untuk membalas. Ya, siapa ini? Pagi-pagi buta sudah ganggu. Suara di ujung sana terdengar, jengkel dan meremehkan. Itu dia, Reza Pratama, orang yang merobek jas baru Auliaku dan membuatnya menangis. Menahan kemarahan yang meluap, aku berbicara dengan sangat tenang dan berat. Selamat pagi. Maaf mengganggu. Saya ayah dari Aulia Santoso. Seketika,
suara di latar belakang gemerisik kertas, dentingan, cangkir berhenti. Hening sejenak selama beberapa detik, tapi itu bukan keheningan karena ketakutan atau kebingungan. Oh, begitu rupanya. Nada bicara Reza berubah drastis. Alih-alih kesal, suaranya sekarang penuh dengan ejekan terang-terangan, seolah dia sedang berbicara dengan pelapor yang menyebalkan. Jadi Anda ayahnya Aulia? Yah, terima kasih sudah menelepon. Anak Anda cerita macam-macam ya? Ya, dia cerita bahwa kemarin Anda merobek jasnya dan memecatnya. Hah? Reza tertawa tanpa repot-repot menyembunyikannya. Merobek? Itu Anda melebih-lebihkan. Jasnya aja, yang murahan, saya cuma kesenggol dikit, langsung sobek. Anak Anda pulang ke rumah pasti ngarang cerita yang enggak-enggak. Tipikal anak histeris dari keluarga, berantakan, mau gimana lagi? Aku mencengkeram gagang telepon kuat-kuat. Kemarahan mengancam akan meledak, tapi aku menahannya. Putriku bukan pembohong, dan robekan di jasnya jelas, karena ditarik dengan kuat. Oh ya, mana buktinya? Suara Reza sedingin es dan penuh arogansi. Nggak ada yang lihat apa-apa. Semua karyawan akan bersaksi bahwa dia jatuh sendiri entah di mana saat saya nggak ada di dekatnya. Dan satu lagi, Bapak tua, anak Anda pasti sudah menerima pesan dari saya tadi malam, kan? Reza beralih mengancam, mengungkit pesan itu. Kasih tahu anak Anda, kalau hari ini dia diam-diam beresin barangnya dan pergi, saya akan anggap masalah ini selesai. Tapi kalau orang tuanya ikut campur dan nuntut macam-macam, saya juga punya cara sendiri. Cara apa? Dunia bisnis ini sempit. Saya akan sebar rumor ke jaringan HRD se-Jakarta bahwa Aulia Santoso itu orangnya nggak stabil secara mental, dan dia nggak akan pernah diterima dimanapun lagi. Anda mau seperti itu? Benar-benar ancaman yang licik. Ia mabuk oleh kekuasaannya, yakin bahwa ia memegang nasib karyawati baru itu. Yakin bahwa ia tidak akan pernah tersentuh. Anda sadar dengan apa yang Anda lakukan? Sangat sadar. Saya melindungi perusahaan dengan menyingkirkan aset bermasalah sejak awal. Orang-orang yang kurang didikan, yang tumbuh di keluarga broken home, nggak cocok kerja di perusahaan besar seperti kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Bicara lebih lama, dengannya di telepon tidak ada gunanya. Sebaliknya, semakin banyak bukti, kesalahannya yang ia ucapkan, semakin baik untukku. Baiklah. Siang ini saya dan putri saya akan datang ke sana untuk mengambil barang-barangnya. Oh, bapaknya, mau ikut juga? Silakan, silakan. Nikmati saja pemandangan menyedihkan anak Anda di lobi perusahaan kami. Saya tunggu. Dia menutup telepon. Mendengarkan nada putus-putus, aku perlahan meletakkan gagang teleponku. Reza yakin bahwa aku hanyalah ayah yang tak berdaya. Bahwa aku, ketika berhadapan dengan ketidakadilan dan kekuatan korporat, hanya bisa menangis pasrah. Rakyat jelata, Bapak. Menoleh, aku melihat Aulia berdiri di ambang pintu kantor dengan wajah cemas. Dia menggenggam erat tas kecil berisi barang-barangnya. Itu, telepon dari manajer Reza? Iya. Dia bilang, silakan datang ambil barang. Aulia menundukkan kepala dan menggigit bibirnya. Kayaknya aku memang harus resign. Aku nggak mau bikin Bapak susah. Dan kalau memang aku nggak bakal diterima di mana-mana lagi. Aulia. Aku memegang erat kedua bahunya dan menatap lurus ke matanya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tegakkan kepalamu. Yang bersalah adalah mereka yang menyakitimu. Kemudian aku mengeluarkan map yang sudah kusiapkan semalam dari tas kerjaku. Kontrak teknologi paten yang ditandatangani dengan CEO Hendra Kusuma 15 tahun lalu. Aulia memiringkan kepalanya tak mengerti. Pak, ini apa? Ini alat kerja Bapak. Ayo, kita ambil kembali harga dirimu. Kami keluar dari bengkel. Matahari pagi bersinar terang. Di jalan menuju stasiun KRL, aku menyarankan kepada Aulia. Aulia, nanti kalau sudah sampai, kamu pergi duluan ke ruang HRD dan bereskan barang-barangmu. Bapak akan menyusul, ada urusan sebentar. Bapak nggak temani aku? Bapak temani. Tapi pertama-tama, Bapak harus bertemu dengan seseorang dulu. Bapak akan menyusulmu ke tempat Reza, nanti. Aulia tampak cemas. Tapi melihat wajahku yang serius, dia mengangguk pelan. Aku memperkirakan waktunya di dalam hati. Waktu perhitungan sudah dekat. Reza Pratama, kamu belum tahu. Kamu nggak tahu kalau aku tidak menuju ke lobi perusahaanmu, tapi langsung ke ruangan CEO. Dan CEO yang maha kuasa milikmu itu, hanya dengan satu kata dariku, akan pucat seputih mayat. Bapakmu kabur ya? Beraninya cuma di telepon, hah? Begitu Aulia melangkah masuk ke departemen HRD, suara mengejek Reza Pratama memecah keheningan kantor. Melihat Aulia datang sendiri, Reza pastinya yakin ia menang mutlak.
Ia duduk di mejanya dengan tangan bersedekap, tersenyum sinis menatap Aulia dari atas ke bawah. Karyawan lain yang duduk di meja masing-masing bahkan tidak berani mengangkat wajah mereka. Semuanya pura-pura sibuk mengetik, menahan napas. Keponakan istri CEO, orang yang berkuasa di HRD jika melawannya, entah apa yang akan terjadi padamu. Kepengecutan dan ketakutan itu membuat udara di ruangan terasa berat dan dingin. Nih, lihat kardus itu, masukin semua modul pelatihan, sama alat tulis yang dikasih kemarin ke situ. Dan ingat, kalau kamu berani bawa, pulang satu pulpen perusahaan aja. Aku panggil polisi atas tuduhan pencurian. Reza menendang kardus bekas, dan kardus itu meluncur di lantai hingga ke kaki Aulia. Aulia memungutnya dalam diam dan berjalan ke mejanya, meja yang baru saja diberikan padanya kemarin. Ia membuka laci, mulai memasukkan modul dan pulpen ke dalam kardus. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya. Jauh di lubuk hatinya, Aulia menyimpan sebuah luka yang tak pernah ia ceritakan pada ayahnya. Itu terjadi di bangku SMP. Suatu hari teman sebangkunya dengan polos berkomentar, "Aul, kok dari kamu baunya kayak oli mesin terus sih?" Itu adalah bau bengkel kecil di mana ayahnya, Bima, setiap hari belepotan oli, menggarap logam. Bagi Aulia, itu adalah bau ayahnya yang paling ia cintai, bukti keringat yang ditumpahkan demi dirinya. Namun bagi seorang gadis remaja yang sensitif, komentar bahwa keluarganya tidak seperti yang lain menusuk hatinya, bagai pisau tajam. Kenyataan bahwa ia dari keluarga tanpa ibu, bahwa ia anak, pemilik bengkel kecil berhadapan dengan dinding tak kasat mata dari pandangan masyarakat, Aulia tanpa sadar mulai merasa rendah diri. Hari itu, sepulang sekolah, Aulia mengunci diri di kamar mandi dan menggosok tangannya dengan sabun, berkali-kali. Supaya baunya hilang. Supaya bisa sama seperti gadis-gadis dari keluarga normal. Ia menggosok kulitnya begitu keras hingga pergelangan, tangannya memerah dan meninggalkan luka kecil yang perih. Malamnya, ketika ayahnya menyadari luka itu, Aulia berbohong bahwa ia jatuh saat pelajaran olahraga. Ia tahu, jika ayahnya tahu betapa pandangan orang lain melukainya, ayahnya yang sangat mencintainya itu akan menyalahkan dirinya sendiri. Demi melindungi senyum ramah sang ayah, Aulia mengunci rapat-rapat rasa rendah dirinya di dalam hati. Namun sekarang semuanya berbeda. Sambil memasukkan barang ke kardus, Aulia menghela napas dengan tenang. "Kamu dengar nggak? Aku bilang beresin barangmu dan pergi dari sini. Kalau di kantor ada cewek suram dari keluarga berantakan, kayak kamu, suasana kerja jadi rusak." Kata-kata jahat, Reza melayang ke punggungnya. Namun di hati Aulia tak ada lagi rasa rendah diri seperti saat SMP dulu. Ia merasakan tangan besar ayahnya yang pagi ini menghangatkan bistik yang dingin dan berkata, "Tegakkan kepalamu," sedang menopangnya. Di bengkel ayahnya, memang bau oli, ada serpihan logam, dan ada pekerjaan yang jujur dan nyata. Lalu, apa yang ada di sini? Di kantor yang bersih dan luas ini, di bawah cahaya lampu LED yang dingin, duduk orang-orang dewasa yang memalingkan muka dari penderitaan orang lain dan gemetar di hadapan kekuasaan. "Demi bekerja di tempat seperti ini, aku berjuang keras. Bapakku nggak kabur kemana-mana." Aulia memegang kardusnya, berbalik dan menatap lurus ke arah Reza. "Bapakku bukan orang yang melanggar janji. Dia pasti datang." Mendengar suara tegas dan tatapan tanpa sedikit pun rasa takut itu, Reza sejenak kebingungan. Namun wajahnya seketika memerah karena marah. "Berani-beraninya, kamu ngomong begitu. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Gembel dari bengkel, kamu merasa bisa ngelawan perusahaan raksasa kayak kita?" Reza melangkah ke arah Aulia dan mengangkat tangannya, bersiap mendorongnya. Tepat pada detik itu, di waktu yang sama saat Aulia berjuang di Departemen HRD, ayahnya, Bima, melangkah masuk ke lobi luas kantor pusat Kusuma Teknologi. Lantai marmer, lobi, yang mewah. Karyawan berjas mahal bergegas dengan urusannya masing-masing. Bima, dengan kemeja batik dan jas sederhananya, yang agak usang jelas terlihat, mencolok, tapi punggungnya tegak lurus, dan langkahnya tak menunjukkan keraguan, sedikit pun. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat map tebal berisi janji 15 tahun lalu. Bima berjalan lurus menuju meja resepsionis. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Seorang resepsionis muda dengan cepat mengamati Bima dari atas ke bawah, mungkin mengiranya sebagai semacam sales atau kurir. Senyum di wajahnya sopan, tapi dingin. "Maaf mengganggu. Saya perlu bertemu dengan CEO, Bapak Hendra Kusuma." "Dengan Pak Hendra? Maaf. Apa Bapak sudah buat janji temu?" "Belum. Tidak ada janji." Wajah gadis itu menunjukkan penolakan halus. "Mohon maaf, kami tidak bisa menghubungkan Bapak dengan Direktur Utama tanpa janji temu sebelumnya. Mungkin saya bisa arahkan Bapak ke departemen yang sesuai." "Saya tidak butuh departemen.
Saya butuh direkturnya langsung, kata Bima tenang, tetapi dengan bobot suara yang membuat perdebatan terasa percuma. Suara seorang ahli mesin, yang puluhan tahun bekerja di tengah deru mesin bubut, memiliki kekuatan yang memancar dari kedalaman jiwanya. Gadis itu kebingungan. Tapi, telepon saja ke ruang sekretaris direktur. Katakan bahwa Bima Santoso dari bengkel presisi Santoso datang. Itu sudah cukup. Entah karena terpengaruh tatapan langsungnya, atau karena terkejut, gadis itu dengan ragu mengangkat gagang telepon internal. Memutar nomor, sekretariat, dan dengan suara pelan menyampaikan pesan Bima. Beberapa detik kemudian, wajah gadis itu mendadak pucat pasi. Terlihat jelas darah surut dari pipinya. Dari ujung telepon terdengar suara kursi yang digeser paksa, dan suara sekretaris yang setengah panik. Direktur utama, bengkel presisi Santoso, cepat antar beliau ke ruang tunggu di lantai atas. Saya akan lapor ke Bapak. Direktur sekarang juga. Gadis itu buru-buru meletakkan telepon dan, berbeda jauh dengan nada sebelumnya, membungkuk dalam-dalam. Bapak Bima, mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Mari, Pak. Saya antar langsung ke ruangan Bapak Direktur Utama di lantai atas. Bima mengangguk pelan dan dikawal oleh gadis itu menuju lift VIP. Saat pintu lift tertutup, map di tangannya berdesir pelan. Sementara itu, di Departemen HRD, Reza sudah mengangkat tangannya untuk mendorong Aulia. Tepat pada detik itu juga, telepon internal di meja Reza berdering memekakkan telinga. Itu adalah lonceng yang menandakan awal dari akhir pria sombong ini. Namun saat itu, ia belum menyadarinya. Dering telepon internal yang nyaring membuat Reza berdecak kesal dan menurunkan tangannya yang sudah siap melayang ke bahu Aulia. Tunggu sebentar, gerutunya, lalu mengangkat telepon. Namun, mendengar suara dari seberang sana, ekspresi arogannya seketika lenyap, dan nadanya berubah menjadi menjilat dan patuh. Ya, Reza di sini. Apa, ke ruangan CEO? Sekarang juga? Ya, tentu. Saya segera ke sana. Yang menelepon adalah sekretaris dari kantor CEO. Meletakkan telepon, Reza memandang rendah Aulia dengan senyum meremehkan. Kamu beruntung. Aku dipanggil Bapak CEO untuk urusan penting. Pasti mau memuji karena aku berhasil memotong anggaran staf kuartal ini. Selama aku pergi, cepat beresin rongsokanmu dan minggat dari sini. Dan berhenti ngibul kalau bapakmu bakal datang, malu-maluin aja. Meninggalkan kata-kata itu, Reza dengan angkuh merapikan kerah jasnya dan berjalan cepat keluar dari ruangan. Ditinggal sendirian, Aulia memeluk kardusnya erat, menghela napas panjang. Rasanya menakutkan. Kakinya masih sedikit gemetar, namun cahaya di matanya belum padam. Bapak nggak pernah bohong. Membisikkan itu pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk orang lain. Ia tetap berdiri di dekat mejanya. Ia akan menunggu. Pada saat yang sama di lantai atas kantor pusat Kusuma Teknologi, berjalan melewati lorong berkarpet tebal. Bima Santoso berdiri di depan pintu kayu solid. Ruangan CEO. Silakan masuk, Bapak Bima. Sekretaris membukakan pintu, dan pada saat yang sama seorang pria parubaya dengan wajah tegang bergegas keluar dari dalam. Hendra Kusuma, CEO Kusuma Teknologi, 58 tahun. Pemimpin korporasi besar, mengenakan jas mahal jahitan khusus, begitu melihat Bima dengan pakaian sederhananya, langsung membungkuk dalam-dalam, hampir merendahkan dirinya. Pak Bima, kenapa Bapak tidak mengabari kalau mau datang? Kalau ada perlu saya, sendiri yang akan langsung meluncur ke bengkel Bapak. Keringat dingin, bercucuran di dahi Hendra. Baginya, Bima bukan sekadar mitra bisnis. Ia adalah penyelamat yang 15 tahun lalu menarik perusahaannya dari jurang utang. Suku cadang presisi unik yang diproduksi Bima tidak mungkin ditiru bahkan dengan mesin paling modern, sekalipun itu adalah hasil dari pengalaman puluhan tahun dan intuisi sang ahli. Tanpa suku cadang itu, produksi produk unggulan Kusuma Teknologi akan berhenti besok pagi. Dengan kata lain, pria pendiam yang berdiri di depannya ini menggenggam penuh nasib perusahaannya. Maaf, Pak Hendra, aku datang tanpa kabar. Ada urusan yang ingin aku bicarakan berdua denganmu, kata Bima tenang, namun dengan bobot pada suaranya yang berat. Oh, tidak apa-apa, silakan masuk Pak. Hei, siapkan teh kualitas terbaik. Hendra buru-buru memerintahkan sekretarisnya dan mengantar Bima ke sofa kulit yang empuk. Bima duduk bersandar, tetapi ia sama sekali tidak menyentuh teh mahal yang disajikan. Ia menatap lurus ke mata Hendra, ditatap dengan pandangan dingin dan tenang seperti itu. Hendra tanpa sadar menelan ludah. Selama bertahun-tahun saling kenal, baru kali ini ia melihat Bima seperti ini. Pria ramah yang selalu tersenyum dengan baju kerja berlumur oli, hari ini bagaikan pedang yang terhunus. Pak Hendra, kita sudah bekerja sama selama 15 tahun. Iya Pak,
Waktu itu Bapak menyelamatkan saya sangat berutang budi. Aku tidak pernah mengecewakan dalam pekerjaan. Suku cadang yang aku janjikan selalu kukirim tepat waktu dengan kualitas terbaik. Tentu saja, hanya berkat teknologi Bapaklah perusahaan kami bisa berkembang pesat. Pak Bima, bagi perusahaan kami, dan bagi saya pribadi, Bapak adalah sosok yang tak tergantikan. Hendra mengangguk-angguk, menggosok-gosokkan tangannya dengan sikap menjilat. Namun ekspresi Bima tidak berubah. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map tebal, dan dalam diam meletakkannya di atas meja kayu mahoni. Bunyi hantaman map itu menggema di ruangan yang sunyi. Melihat map itu, wajah Hendra pucat pasi bak kertas. Ia langsung tahu apa itu, kontrak eksklusif dari 15 tahun yang lalu. Pak Bima, ini, suara, Hendra bergetar. Apakah ada masalah hukum? Atau pesaing mencoba merebut Bima? Bima, meletakkan tangannya di atas map, berkata pelan, Pak Hendra. Hari ini aku datang ke sini bukan sebagai pemilik bengkel presisi Santoso. Aku datang sebagai seorang ayah. Sebagai ayah, tentang putri Bapak, Hendra kebingungan. Ia ingat, Bima pernah bercerita saat mereka mengobrol sambil minum kopi jahe dulu bahwa ia punya anak perempuan sematawayang. Bahwa ia menduda sejak muda dan membesarkan anaknya sendirian dengan seluruh jiwa raganya. Ya, tentang putriku, Aulia. Mendengar kata-kata ini, secercah kelegaan melintas di wajah Hendra. Ada acara dengan putri Bapak? Apa dia mau menikah? Saya pasti akan kirim karangan bunga dan datang memberi selamat. Aulia kemarin ikut acara penyambutan karyawan baru di perusahaan ini. Mendengar ini, mata Hendra terbelalak. Apa, putri Pak Bima bekerja di sini? Kenapa Bapak tidak bilang? Wah, dengan satu kata saja dari saya, dia pasti sudah ditempatkan di departemen terbaik. Hendra benar-benar terkejut dan gembira. Fakta bahwa putri penyelamatnya bekerja di perusahaannya adalah sebuah kehormatan besar baginya. Namun kata-kata Bima selanjutnya menjatuhkan Hendra ke dasar keputusasaan. Tidak perlu, putriku dipecat kemarin, pada hari pertamanya bekerja. Apa? Hendra tidak mempercayai telinganya. Tadi malam dia pulang ke rumah berlinang, air mata. Jas barunya robek parah di bahu kanan. Manajer HRD Anda yang bernama Reza menyebutnya barang cacat dari keluarga tidak utuh, melontarkan kata-kata kotor dan mendorongnya. Suara Bima tidak emosional. Ia tidak berteriak, hanya memaparkan fakta dengan datar. Namun di balik ketenangan itu, terasa amarah yang mendidih bak magma dan kepedihan seorang ayah yang selama 15 tahun sendirian melindungi putrinya. Apa yang Bapak bilang? Sekujur tubuh Hendra diselimuti keringat dingin. Reza, keponakan istrinya, yang ia masukkan lewat jalur ordal. Si idiot sombong, itu. Ia berani menghina dan mengangkat tangan pada putri tunggal kesayangan Bima. Santoso, Pak Bima, ini pasti ada kesalahpahaman. Tidak mungkin Reza melakukan itu. Hendra panik dan terbata-bata. Manajer HRD-nya menyinggung, orang paling penting bagi perusahaan, penyelamat pribadinya. Menyadari apa arti semua ini, Hendra pucat seputih mayat. Kesalahpahaman atau bukan, mari kita tanyakan pada orangnya langsung, kata Bima. Tepat pada detik itu, tok-tok-tok, pintu kayu solid ruangan itu diketuk. Bapak, Direktur, Manajer HRD Bapak Reza sudah tiba. Suara sopan sekretaris terdengar, menembus udara ruangan yang beku. Hendra tersentak dan menatap Bima dengan tatapan memelas. Bima, melihat teh yang mulai mendingin, mengangguk dalam diam, suruh masuk. Tibalah saatnya untuk konfrontasi. Di balik pintu, tanpa curiga, sedikit pun, berdiri Reza Pratama dengan senyum penuh kemenangan. Permisi, Bapak Direktur memanggil saya, dengan gaya angkuh, manajer HRD Reza Pratama melangkah masuk ke ruangan CEO. Ia sangat yakin dipanggil untuk menerima pujian atas pemotongan biaya karyawan atau atas pendisiplinannya terhadap anak baru. Wajahnya memancarkan rasa percaya diri dan arogansi. Namun, melihat punggung orang yang duduk di sofa, Reza mengangkat sebelah alisnya dengan heran. Bapak Direktur, sedang ada tamu ya? Kalau begitu saya kembali lagi nanti. Saat mulai bicara, ia mengintip profil orang yang duduk dan tiba-tiba tersenyum. Licik, kemeja batik dan jas agak usang, sama sekali tidak cocok berada di ruangan direktur korporasi besar, pria tua yang kaku. Oh begitu rupanya. Anda pasti ayahnya Aulia Santoso? Reza yakin bahwa di depannya adalah seorang ayah yang menyedihkan dan tak berdaya. Datang untuk mengemis agar putrinya tidak dipecat. Berani-beraninya datang langsung ke direktur, sungguh kurang ajar dan tidak tahu aturan dasar. Reza merasa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kompetensinya di depan direktur, dan dengan sengaja menghela napas keras. Bapak Direktur, saya mohon maaf, bagaimana bisa pekerja pabrik kotor ini masuk ke ruangan Anda?
Ini kelalaian pihak keamanan dan resepsionis. Saya akan tendang dia keluar sekarang juga, Anda tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata itu, wajah Hendra Kusuma benar-benar memucat, nyaris kehijauan. Darah serasa surut dari wajahnya. Keringat mengucur deras dari dahinya, napasnya tersengal-sengal. Reza, kamu, tutup mulutmu. Suara Hendra pecah karena ngeri, kata-katanya sulit keluar. Namun Reza, yang terbiasa merendahkan orang lain, mengira gemetar direkturnya adalah amarah terhadap tamu yang kurang ajar ini. Bapak Direktur, saya mengerti kemarahan Anda. Putri orang ini, Aulia Santoso, yang baru masuk kemarin, ternyata orang bermasalah dari keluarga berantakan. Makanya, menggunakan wewenang saya sebagai manajer HRD, saya memecatnya di hari pertama. Brand cemerlang kita tidak butuh orang-orang dengan latar belakang meragukan. Reza membusungkan dadanya dengan bangga dan menatap Bima dengan pandangan dingin dan merendahkan. Lagi pula, anak-anak yang tumbuh tanpa ibu pasti haus kasih sayang. Mereka nggak punya loyalitas pada perusahaan, baru ditegur sedikit aja udah nangis. Cuma bikin masalah. Saya cuma menyingkirkan beban perusahaan lebih awal. Dan fakta bahwa ayahnya menyerobot masuk ke sini begini, makin membuktikan bahwa keputusan saya benar. Bima, tanpa beranjak dari sofa, mendengarkan Reza dalam diam tanpa berkedip. Entah mengapa, ketenangan itu menciptakan ketegangan yang mencekam, tapi Reza sama sekali tidak menyadarinya. Gara-gara itu kamu merobek jasnya dan mendorongnya. Suara rendah dan datar Bima terdengar di ruangan. Reza tersenyum sinis. Merobek? Jangan ngaco. Saya cuma nggak sengaja nabrak bahunya. Lagian, salahnya sendiri datang pakai jas murahan. Perusahaan kita ini, perusahaan kelas 1, bukan tempat main anak pekerja pabrik yang bau. Bima perlahan menundukkan pandangannya. Pabrik bau. Mendengar kata-kata itu, segala sesuatu di dalam dirinya mendidih. Aulia tidak pernah malu dengan asal-usulnya. Saat mencari kerja, Aulia pernah berkata kepadanya, "Bapak, aku mau berusaha dengan kekuatanku sendiri. Kalau aku sebut pekerjaan Bapak, orang mungkin bakal memperlakukan aku dengan cara berbeda. Aku ingin jadi karyawan yang bisa bikin Bapak bangga karena hasil kerjaku sendiri." Di resume maupun saat wawancara, Aulia tak pernah sekalipun menyebut nama bengkel presisi Santoso maupun hubungan lama ayahnya dengan Direktur Hendra. Keinginan murni putrinya untuk berjalan di atas kakinya sendiri, tanpa mengandalkan koneksi sang ayah. Kenyataan bahwa ia tidak menyebutkan dirinya, adalah bentuk harga dirinya dan cinta mendalamnya pada sang ayah. Namun pria di depannya ini menganggap harga dirinya sebagai kelemahan dan ketidakberdayaan, serta menjadikannya sasaran untuk melampiaskan kompleks inferioritasnya. Orang kosong yang tak bisa menciptakan apa-apa sendiri, yang mendapat jabatan lewat jalur ordal, berani-beraninya menginjak-injak usaha. Putrinya, tadi pagi kamu bilang di telepon, bahwa kalau ayahnya datang dan komplain, kamu akan bikin dia nggak bisa kerja lagi di industri ini? Pertanyaan, plan Bima membuat Reza mengangguk bangga. Iya, saya bilang gitu. Saya punya kuasa untuk itu. Melawan saya, keponakan, direktur, berarti cari mati. Kalau kalian pergi diam-diam, urusan beres. Tapi, kalau nggak saya akan hancurkan kalian. Begitulah aturan dunia orang dewasa. Reza menoleh pada Hendra dan mencari dukungan, tersenyum lebar. Benar kan, Bapak Direktur? Mari kita tendang saja pekerja pabrik gembel ini. Saya panggil Satpam sekarang. Pada detik itu juga. Tolol. Raungan memekakkan telinga, yang membuat kaca-kaca tebal di ruangan itu bergetar, memecah keheningan. Hendra Kusuma, dengan wajah memerah yang tak bisa dikenali lagi, melompat berdiri dan memukul meja kayu mahoni kuat-kuat. Reza tersentak kaget dan matanya terbelalak. Pak Direktur, kenapa Bapak malah ke saya? Hendra, terengah-engah karena marah dan takut, berjalan terhuyung menghampiri Bima. Dan di depan mata Reza, ia menjatuhkan diri ke lantai. Berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam, sangat dalam. Pak Bima, maafkan saya memohon, maafkan saya. Ini salah saya, kelalaian saya. Si bodoh ini. Apa yang sudah dia perbuat pada putri Bapak? CEO korporasi besar berlutut, hampir bersujud, meminta maaf pada seorang pria berjas usang. Pemandangan luar biasa itu membuat otak Reza benar-benar korslet. Ia berdiri dengan mulut setengah terbuka, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pak Direktur, apa yang Bapak lakukan? Orang ini cuma pekerja pabrik, yang... Bima berdiri perlahan dan menatap rendah ke arah Reza yang mematung. Tak ada emosi apapun di matanya, hanya kekejaman sedingin es. Reza, tadi kamu bilang. Kamu bicara tentang aturan dunia orang dewasa.
Tentang siapa yang berkuasa yang menang, Bima menunjuk map tebal di atas meja. Kalau begitu, biar aku jelaskan padamu. Biar ku jelaskan, amarah siapa yang baru saja kamu undang. Bapak Direktur, Bapak sudah gila, jeritan melengking Reza Pratama merobek kesunyian yang menekan di ruangan itu. Ia menatap pamannya, Hendra Kusuma, yang bersujud di lantai dan gemetar, seolah melihat sesuatu yang tak masuk akal. Angkat kepala Bapak, jangan merendahkan diri di depan pekerja kotor ini. Bapak, ini bos korporasi besar, hentikan tontonan memalukan ini. Reza dengan kasar mencengkeram bahu Hendra, mencoba menariknya berdiri. Namun Hendra menepis tangannya dengan kuat dan kembali menempelkan dahinya ke lantai. Jangan sentuh saya, idiot. Kamu sadar nggak apa yang udah kamu perbuat? Emang saya ngapain? Cuma mecat anak baru yang kurang ajar dan nggak bisa diatur. Menanggapi teriakan putus asa Hendra, wajah Reza hanya memancarkan kekesalan. Baginya, orang seperti Bima dengan baju kerja dan jas tua adalah makhluk kelas rendahan, barang sekali pakai yang bisa diganti kapan saja. Paman, kayaknya paman udah pikun. Ketakutan diancam preman ini sampai berlutut. Tante Siska kalau tahu pasti ngamuk. Reza tersenyum licik. Tante Siska istri, Hendra Kusuma. Keluarga kaya istrinya lah yang memberikan modal awal berdirinya, Kusuma Teknologi. Karena itu, baik di rumah maupun di kantor, Hendra selalu terpaksa tunduk pada pendapat istrinya. Reza, sebagai keponakannya, memanfaatkan koneksi kuat ini secara maksimal untuk menduduki kursi manajer HRD di usia muda. Tante Siska minta saya mengawasi paman supaya paman gak kelihatan lemah, dan buat ngelindungin perusahaan. Kalau paman ditakut-takuti sama preman kampung, ini, saya panggil polisi dan satpam sekarang juga. Kemudian Reza menatap Bima, dengan penuh kebencian dan mengeluarkan ponsel pintar model terbarunya dari saku. Dengan demonstratif menyalakan loudspeaker, ia menelepon bawahannya di Departemen HRD. Ya, HRD, ini Reza. Gimana proses pengunduran diri Aulia Santoso yang baru masuk kemarin? Kami sedang menyiapkan dokumen resign atas kemauan sendiri. Tolol, jangan atas kemauan sendiri. Ganti sekarang jadi pemecatan tidak hormat. Alasannya pembangkangan terhadap atasan dan penyerangan fisik ke manajer. Mendengar kata-kata ini, alis Bima berkedut. Pemecatan tidak hormat adalah hukuman mati bagi seorang karyawan, dan tuduhan palsu penyerangan fisik akan memberikan kerusakan permanen pada masa depan Aulia. Tapi, Pak Reza, penyerangan fisik apa? Nggak ada laporan, saya bilang dia nyerang saya. Dia ngelawan, terus dorong bahu saya, buktinya, kemeja saya robek, dan satu lagi, masukkan namanya ke daftar hitam, blacklist, seluruh industri. Kasih catatan, mental nggak stabil, punya kecenderungan kekerasan, jangan diterima kerja, biar dia nggak bisa masuk ke perusahaan beneran manapun. Paham? Reza menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dengan senyum penuh kemenangan dan menjijikkan, ia menoleh ke arah Bima. Dengar, Pak Tua, ini namanya dunia orang dewasa. Kata-kata manajer HRD, perusahaan besar melawan kata-kata pekerja pabrik entah berantah. Menurut Anda, masyarakat bakal percaya siapa? Mulai hari ini, anak Anda itu elemen berbahaya, yang menyerang atasan, dan masyarakat akan menolaknya. Ini bukti tambahan. Kalau anak-anak yang tumbuh tanpa ibu, gedenya nggak bakal jadi orang bener. Reza, mabuk akan kekuasaannya, kemampuannya untuk dengan mudah menghancurkan hidup orang lain, kemampuan untuk berempati pada penderitaan orang lain sama sekali tidak ia miliki. Ia hanya memuaskan egonya yang remeh dengan menghancurkan mereka yang berani melawannya. Hentikan. Reza, aku mohon, diamlah. Ratap Hendra Kusuma masih berlutut di lantai. Dia tahu betul. Tahu apa yang akan terjadi pada perusahaannya detik di mana Bima berdiri karena marah dan menandatangani dokumen dari map itu. Lini, produksi akan berhenti, dan dalam beberapa bulan perusahaan akan bangkrut, ditelan denda penalti miliaran. Kekayaan keluarga istrinya akan menguap dalam sekejap mata. Namun Reza, menatap Hendra, hanya melihat pria tua menyedihkan, yang sudah pikun. Paman, mending paman istirahat aja, biar saya yang urus. Woi, satpam. Ada penyusup di ruangan direktur. Cepat ke sini. Seret dia keluar. Teriak Reza ke interkom lalu mengangguk ke arah Bima. Nah, silakan angkat kaki. Balik sana sama anakmu ke bengkel kumuhmu dan jalanilah hidup kalian yang menyedihkan. Bima, yang duduk bersandar di kursi, tidak bergeming. Dalam ingatannya muncul bayangan Aulia saat remaja, yang karena malu dengan bau oli, menggosok tangannya dengan sabun sampai merah. Bistik buatan bapak adalah yang paling enak di dunia. Senyumnya di balik air mata. Putri yang tumbuh menjadi sosok yang begitu baik dan jujur, terlepas dari segala kesulitan.
15 tahun usahanya, diinjak-injak oleh orang kosong ini, dikatai barang cacat dan sampah, dan, sekarang ia mencoba memalsukan kasus penyerangan fisik untuk menghancurkan masa depan putrinya secara total. Sesuatu di dalam diri Bima membeku dengan tenang, namun final. Ini bukan lagi kemarahan, melainkan tekad sedingin es. Aku akan menghancurkan semua yang dia miliki. Aku akan mencabutnya sampai ke akar-akarnya, agar dia tidak pernah lagi bisa mengangkat wajahnya di masyarakat. Reza, kamu melakukan satu kesalahan besar, suara rendah dan datar Bima terdengar di ruangan. Apa? Kejang-kejang sebelum mati dari si pecundang? Kamu pikir kamu duduk di dalam benteng yang tak tertembus, tapi kamu tidak pernah berpikir, di atas bahu siapa dinding benteng itu bersandar. Sesaat ketika Bima perlahan berdiri, pintu ruangan terbanting terbuka. Satpam, mana penyusupnya? 3 petugas keamanan bertubuh besar berseragam menyerbu ke dalam ruangan. Reza menunggu mereka, menunjuk Bima. Itu gembel yang di sana, ngancem Bapak Direktur. Tangkap dia dan seret keluar dari gedung. Para satpam bergegas ke arah Bima. Hendra berteriak tunggu. Tapi tak ada yang mendengarnya. Bima tetap tenang. 1/1000 detik sebelum tangan para satpam menyentuh bahunya, ia mengeluarkan ponsel jadulnya dan menekan tombol panggil pada nomor yang sudah diketik sebelumnya. Ya, ini saya. Seperti kesepakatan, matikan semua mesin. Hentikan pengiriman suku cadang ke Kusuma Teknologi. Sekarang juga, ketika kata-kata itu diucapkan di dalam ruangan, sebuah mekanisme raksasa yang tak kasat mata secara perlahan, namun pasti, mulai rusak. Seperti kesepakatan, matikan semua mesin, hentikan pengiriman suku cadang ke Kusuma Teknologi. Sekarang juga. Setelah kata-kata berat Bima Santoso itu, keheningan mematikan menyelimuti ruangan. Ketiga satpam merasakan ancaman luar biasa yang memancar dari pria berjas usang itu, mematung di tempat. Kesunyian dipecahkan oleh tawa vulgar Reza Pratama. Hahaha, sandiwara murahan apa ini? Reza memegangi perutnya saking gelinya, air mata berlinang di matanya. Matikan mesin, hentikan pengiriman? Pak Tua, Anda pikir Anda siapa? Direktur perusahaan, raksasa? Siapa yang peduli kalau bengkel kumuh Anda yang cuma punya 3 pekerja, berhenti? Subkontraktor kayak Anda itu di sini banyak. Reza benar-benar percaya akan hal itu. Baginya, bengkel-bengkel seperti itu hanyalah budak, roda gigi yang bisa diganti. Mereka, korporasi besar, memberi mereka pekerjaan, jadi mereka tidak akan pernah berani melawan. Apalagi, mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengguncang fondasi perusahaan. Hei, satpam, ngapain diam aja? Dia cuma orang gila. Cepat seret dia keluar. Tepat, ketika Reza berteriak lagi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jangan disentuh. Hendra Kusuma, yang sebelumnya terkapar di lantai, melompat, berdiri dengan kelincahan yang luar biasa untuk usianya yang 58 tahun, dan dengan kuat mendorong para satpam yang mencoba menangkap Bima. Pak Direktur. Para satpam yang terdorong ke samping, panik melihat atasan mereka, yang dengan wajah merah padam menahan amarah, berdiri menghalangi mereka. Kalau kalian sentuh dia pakai 1 jari saja, saya pecat kalian semua tidak hormat. Keluar dari ruangan saya, sekarang juga. Mendengar teriakan amarah itu, para satpam, mengangguk ketakutan, berlari keluar dari ruangan. Pintu kayu solid tertutup, rapat. Reza yang tertinggal hanya bisa menganga. Baru kali ini ia melihat Hendra, yang selalu sopan dan menjilat, yang berutang jabatan pada tantenya, menunjukkan amarah seperti itu. Paman. Kenapa Paman ketakutan gitu? Orang ini cuma ayahnya Aulia Santoso. Tutup mulutmu, sudah kubilang, keparat. Tamparan, Hendra melayang keras ke wajah Reza. Suara tamparan yang keras bergema di ruangan, dan Reza, terhuyung-huyung, berpegangan pada meja. Pipinya seketika memerah dan mulai membengkak. Paman, Paman nampar saya laporin Tante Siska. Paman lupa karena siapa Paman bisa duduk di kursi ini? Persetan dengan Tante Siskamu, perusahaan kita diambang kehancuran. Hendra mencengkeram kerah baju Reza. Matanya merah padam, dia gemetar ketakutan. Dengarkan baik-baik, idiot. Orang ini adalah Bapak Bima Santoso, pemilik bengkel presisi Santoso. Produk andalan perusahaan kita yang sangat kamu banggakan. Jantungnya suku cadang presisi tinggi, yang di seluruh dunia ini cuma beliau yang bisa membuatnya. Apa? Di seluruh dunia? Iya. Semua hak paten atas suku cadang itu milik beliau. Nggak ada satu bengkel pun, nggak ada satu pabrik pun yang bisa menirunya, biarpun dikasih cetak birunya. 15 tahun lalu beliau yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan. Beliau adalah penyelamat kita. Darah surut dari wajah Reza.
Ia bekerja di Departemen HRD dan tidak tahu apa-apa soal kerumitan teknis maupun masa-masa sulit pendirian perusahaan. Ia hanya mabuk oleh gemerlap eksterior brand korporasi besar. Nggak mungkin. Bohong. Orang tua pakai jas bekas ini. Pegang nasib produk kita, itu kenyataan. Kalau beliau menghentikan pengiriman, lini produksi kita akan mati hari ini. Juga, kita akan gagal memenuhi target semua deadline, dan gugatan denda penalti, miliaran rupiah, akan berdatangan dari seluruh dunia. Harta keluarga istri saya akan menguap dalam sekejap, dan bulan depan kita pasti bangkrut. Kata-kata Hendra menghantam kepala Reza bagaikan palu godam. Menyadari hal ini, berarti kehancuran total dari identitasnya. Manajer HRD perusahaan besar, keponakan direktur hanya dengan status itulah, ia bisa merendahkan orang lain, dan memuaskan superioritasnya. Namun jika perusahaan ini lenyap, ia tidak akan punya apa-apa lagi. Ia hanya akan menjadi pecundang berusia 35 tahun dengan karakter busuk. Tunggu, kalau begitu, kita bisa tuntut ke pengadilan. Menghentikan pengiriman sepihak itu pelanggaran kontrak. Di pengadilan, kita korporasi besar, pasti menang. Reza mati-matian mencari jalan keluar. Harga dirinya tidak bisa menerima bahwa nasibnya ada di tangan orang yang ia anggap sampah. Tapi Bima, yang duduk dengan tenang di sofa, menatapnya dingin. Ia mengetuk-ngetuk map di atas meja dengan jarinya. Pelanggaran kontrak, katamu? Hendra, tolong jelaskan padanya. Mendengar itu, Hendra menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi putus asa. Reza. Di dalam map itu ada kontrak dari 15 tahun lalu. Di situ ada pasal khusus, di mana bengkel presisi Santoso bisa langsung memutus kontrak secara sepihak dengan alasan apapun. Saya sendiri yang dulu memohon-mohon pada beliau agar mau menerima syarat itu karena teknologi, beliau sama pentingnya kayak nyawa buat saya. Secara hukum, kita nggak bisa berbuat apa-apa ke beliau. Kaki Reza bergetar, tidak ada jalan keluar. Bengkel yang ia hina ternyata adalah raksasa yang bisa dengan mudah meremukkan korporasi. Mereka erangan lemah keluar dari tenggorokan Reza. Kelancangannya yang dulu menguap tak berbekas. Wajahnya membeku karena ngeri dan penyesalan. Bima perlahan berdiri dan menghampiri Reza yang gemetaran. Aulia, suara berat. Bima terdengar di ruangan. Waktu SMP, karena malu sama bau baju kerjaku, dia menggosok tangannya pakai sabun sampai merah. Biar aku nggak khawatir, dia bohong kalau jatuh pas olahraga. Dia diam-diam menderita karena tumbuh tanpa ibu, karena dia anak pemilik bengkel kecil. Di mata Bima terpantul kesedihan yang mendalam dan api kemarahan yang melampauinya. Tapi dia menerima semua itu dan bangga dengan pekerjaanku. Dia nggak mau pakai koneksiku. Dia berjuang masuk perusahaan ini pakai kekuatannya sendiri buat mengambil langkah pertamanya di dunia orang dewasa. Dan kamu menginjak-injak 15 tahun usahanya dan harga dirinya dengan ngatain dia barang cacat. Enggak, maksud saya bukan begitu. Tadi kamu baru saja nyuruh bawahanmu di telepon. Mecat Aulia dengan tidak hormat atas tuduhan penyerangan fisik. Masukkan dia ke blacklist industri. Mendengar itu, Reza mengeluarkan teriakan, tertahan. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan, sekarang berubah menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri, tepat pada saat itu. Telepon internal di meja direktur dan ponsel pintar, miliknya berdering berbarengan bak orang gila. Ke dalam ruangan, dengan wajah tegang, berlari masuk sang sekretaris. Pak Direktur, telepon darurat dari pabrik di Karawang. Pasokan rutin dari bengkel presisi Santoso belum datang, lini produksi mulai macet. Kalau begini terus, sejam lagi semua mesin harus dimatikan total, mekanisme tak kasat mata telah patah, dan korporasi raksasa ini mulai runtuh dengan suara gemuruh. Hendra jatuh terduduk ke lantai, sementara Reza saking takutnya jatuh berlutut. Namun balasan dendam diam-diam dari Bima belum selesai. Ia melemparkan kalimat sedingin es kepada Reza. Reza, pesan yang kamu kirim ke Aulia itu. Kamu nggak mikir kalau pesan itu bisa jadi barang bukti, kan? Menyadari makna sebenarnya dari kata-kata Bima, wajah Reza berubah pucat pasih bagai mayat. Bapak Direktur, telepon darurat dari pabrik di Karawang. Pasokan rutin dari bengkel presisi Santoso belum datang, lini produksi mulai macet. Kalau begini, terus sejam lagi semua mesin harus dimatikan total. Teriakan putus asa, sekretaris benar-benar membekukan udara di dalam ruangan. Hendra Kusuma memegangi kepalanya dengan putus asa. Saya mengerti. Sampaikan ke kepala pabrik, suruh standby, dan jangan ada yang berani ubah setting mesin. Cepat, ketika sang sekretaris berlari keluar ruangan sambil terisak, hanya 3 orang yang tersisa di ruangan. Bima yang duduk tenang di sofa, Hendra yang memegangi kepala,
dan manajer HRD Reza Pratama yang terkapar di lantai. Reza, bersimbah keringat dingin, merasakan jantungnya berdegup gila-gilaan. Kenapa bisa begini? Kenapa harus gue? Padahal gue cuma mecat anak baru yang kurang ajar, ketakutan karena tanah pijakannya menghilang. Dia tahu persis, sekarang semua tanggung jawab akan dilimpahkan kepadanya, dan dia akan dipecat. Dan tanpa status manajer HRD korporasi besar, dia hanya punya cicilan mobil mewah dan KPR apartemen elit di kawasan SCBD. Lalu sebuah pikiran penyelamat melintas di kepala Reza. Tante Siska pasti bisa bantu. Dengan tangan gemetar, Reza mengeluarkan ponselnya dan bersembunyi di balik meja, cepat-cepat mengetik pesan. Ditujukan kepada istri Hendra Kusuma sekaligus pemegang saham utama perusahaan, Siska Kusuma. Tante, tolong. Paman udah gila, dia ditipu sama pekerja pabrik sinting, dan sekarang mereka mau mecat aku. Aku nggak salah apa-apa, aku malah diserang di ruang CEO. Kebohongan di atas kebohongan, namun Reza tak punya jalan lain. Hanya Tante Maha Kuasa ini yang bisa menyelamatkannya. Beberapa menit setelah pesan terkirim, telepon hitam di meja direktur berdering nyaring. Itu bukan sambungan internal, melainkan nomor darurat langsung, yang hanya diketahui oleh keluarga dan orang-orang VVIP. Hendra tersentak dan, melihat nomor di layar, memucat seputih. Mayat, S. Siska. Begitu dia mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar, teriakan histeris seorang wanita terdengar dari sana hingga ke seluruh ruangan. Hendra, lu bikin ulah apa di sana? Siska, bukan gitu. Dengar dulu, ini si Reza bikin masalah sama putrinya Pak Bima. Diam lu, Reza baru aja WhatsApp gue, ada pekerja kotor nerobos masuk ruangan lu dan nyerang Reza. Dan, lu, sebagai direktur utama, nggak bisa ngelindungin keponakan lu sendiri? Bukan begitu, orang ini, Bapak Bima Santoso, beliau yang bikin suku cadang inti, buat produk kita. Persetan sama suku cadang, kalau kita mau kita bisa cari pabrik lain, di Cina atau Taiwan, banyak. Berhenti ngerendahin diri di depan, subkontraktor preman kayak gitu. Keputusasaan terlihat jelas di wajah Hendra. Siska tidak mengerti sedikitpun kesulitan masa-masa awal perusahaan, maupun keunikan teknologi milik Bima. Dia hidup hanya dengan kesombongannya sebagai ahli waris orang kaya. Dengerin gue Hendra. Tendang pekerja kurang ajar itu, keluar sekarang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Reza, gue bakal laporin ke Papi, dan dia bakal nyabut jabatan lu sebagai direktur. Lu ngerti? Siska menutup telepon. Di tengah keheningan, Hendra masih menggenggam gagang. Telepon jatuh terduduk di lantai. Melihat pemandangan ini, Reza perlahan berdiri. Ketakutan di wajahnya digantikan oleh senyum menyeringai penuh kemenangan. Dengarkan, Bapak Direktur, itulah kehendak nyata dari manajemen perusahaan ini. Reza menepis debu dari lututnya, memandang Bima layaknya seorang raja. Dan saya hampir aja percaya sama sandiwara murahan Bapak. Reza, emangnya lu bego? Tutup mulut, Direktur Bayaran. Reza melemparkan penghinaan luar biasa kepada Hendra yang berusaha menegurnya. Tante Siska benar. Suku cadang bisa diproduksi di mana aja. Hak paten? Dengan uang kita dan pengacara-pengacara top, kita bisa cari ribuan celah hukum. Bengkel rongsok Anda nggak bakal menang lawan modal korporasi besar. Reza benar-benar sudah kembali percaya diri dan tertawa seperti orang gila. Perasaan kebal hukum yang terdistorsi, keyakinan bahwa ia dilindungi oleh kekuasaan absolut, kembali menggelembung dalam dirinya. Dengerin ya, Pak Bima, karena Bapak sudah ngentiin pengiriman, ini adalah sabotase dan pelanggaran kontrak. Kami akan nuntut Bapak ke pengadilan atas ganti rugi ratusan miliar rupiah. Bengkel kumuh Bapak, rumah beserta tanahnya semua bakal disita. Besok, Bapak dan anak Bapak bakal jadi gembel di jalanan. Reza mendekati wajah Bima, dan mendesis penuh kedengkian. Soal pesan ancaman yang saya kirim ke Aulia, saya baru aja ngehapus bersih riwayat pengiriman dari HP saya. Saya punya akses root ke sistem IT perusahaan. Rekaman CCTV nanti juga bakal saya hapus. Nggak, bakal ada bukti yang tersisa. Reza yakin akan kemenangannya. Pemecatan Aulia tidak akan dibatalkan. Ayahnya, yang berani mengancam perusahaan akan menanggung utang miliaran. Inilah akhir dari keluarga bodoh yang berani melawannya. Dia hampir meledak tertawa saking puasnya. Namun bahkan dalam situasi yang sepertinya tanpa jalan keluar ini, ekspresi wajah Bima tidak berubah. Sudah ngomongnya, suara tenang Bima menghentikan tawa Reza. Tak ada kemarahan, tak ada kepanikan, hanya tatapan pada serangga menyedihkan yang sedang meronta-ronta. Apa, masih mau coba ngelawan? Kamu pikir uang dan kekuasaan bisa menutupi semua kebenaran? Bima perlahan berdiri dan menatap langsung ke mata Reza. Ketajaman tatapan itu membuat Reza tanpa sadar mundur selangkah. Kamu pikir
Aku datang ke sini sendirian. Hah, pagi ini, waktu keluar rumah, aku bilang ke Aulia, Bapak bakal nyusul. Bapak harus ketemu seseorang dulu. Mendengar ini, wajah Reza membeku. Ketemu orang? Siapa? Seorang ayah yang selama 15 tahun berjuang sendirian, ngelindungin putrinya. Menurutmu, bakal masuk ke kandang musuh tanpa bawa satu bukti pun? Ngomong apa lu? Semua bukti udah gue. Bima menggelengkan, kepalanya pelan. Sementara kamu sibuk keringetan ngapusin pesan dari HP-mu, sementara kamu selama setengah jam ini teriak-teriak ngebela diri, sekutuku, bareng Aulia, dengan tenang nyelesain pekerjaannya di HRD. Pada saat itu juga, ponsel pintar di saku Reza bergetar. Di layarnya tertera, HRD, Departemen Keamanan. Keringat dingin mengalir di punggung Reza. Bima bahkan belum mengeluarkan kartu as utamanya. Ponsel di saku Reza Pratama bergetar tanpa henti, seolah menghitung detik-detik terakhir kehidupan nyamannya. Di layarnya tertulis, HRD, Departemen Keamanan. Dengan jari gemetar, Reza menekan tombol jawab. Pak Manajer, gawat. Ada orang datang ke ruang security, ngaku pengacara, dan dia minta semua akses ke server langsung dibekukan. Apa? Siapa yang ngasih izin? Saya manajer HRD. Tanpa persetujuan saya nggak ada yang boleh. Percuma, Pak. Dia bawa surat perintah pengadilan buat pengamanan barang bukti. Login dan password Bapak udah diblokir dari semua sistem IT perusahaan. Bapak nggak bakal bisa ngehapus rekaman CCTV maupun riwayat chat lagi. Darah surut dari wajah Reza. Keyakinannya bahwa ia bisa menghapus bukti apapun, hancur berkeping-keping. Gimana bisa? Siapa? Reza hampir menjatuhkan ponselnya. Pada saat itu, pintu ruangan diketuk. Tanpa menunggu jawaban, pintu itu terbuka pelan. Yang masuk bukanlah sekretaris, melainkan seorang pria paruh, baya dengan setelan jas gelap yang pas badan, dengan tatapan tajam dan cerdas. Dan di belakangnya, berjalan Aulia. Aulia mengenakan setelan jas baru dengan bahu kanan yang masih robek itu. Aulia. Bima berdiri, menatap putrinya, dengan penuh kelembutan. Mata Aulia sedikit bengkak, tetapi ketakutan yang kemarin ada sudah lenyap. Dia membalas tatapan tegas ayahnya dan mengangguk, penuh keyakinan. Pak, maaf agak lama. Aku dan Pak Andi sudah menyelesaikan semua prosedur di HRD. Pria yang berdiri di samping Aulia membungkuk sopan kepada Hendra Kusuma. Mohon maaf atas kunjungan mendadak ini. Saya Andi Darmawan, SH, pengacara, yang mewakili kepentingan Bapak Bima Santoso. Spesialisasi saya adalah hukum, korporasi dan perselisihan ketenagakerjaan. Dan saya kebetulan sangat suka berhadapan dengan penipu. Sekutu yang ditemui Bima pagi ini ternyata adalah kenalan lamanya, salah satu pengacara perburuhan terbaik. Sementara Bima mengalihkan semua perhatian Reza di ruangan Direktur Andi Darmawan bersama Aulia pergi ke HRD dan, sebelum Reza sempat menghilangkan jejak, secara legal, mengamankan log sistem dan rekaman CCTV. Pengacara. Reza dengan ngeri memalingkan pandangannya bergantian antara Andi dan Aulia. Konyol. Cuma gara-gara mecat anak baru aja sampai bawa pengacara? Mana buktinya? Gue nggak nyentuh dia seujung jari pun. Dia jatuh sendiri dan bajunya sobek. Reza berteriak putus asa, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tanpa bukti, kata-katanya sebagai manajer HRD yang akan dipercaya. Namun, pengacara Andi Darmawan, dengan senyum dingin, membuka tas kerjanya. Saudara Reza, Anda baru saja menghapus riwayat pengiriman pesan ancaman kepada Saudari Aulia Santoso dari HP Anda. Tapi tahukah Anda bahwa meskipun sudah dihapus dari perangkat, semua data yang dikirim melalui Wi-Fi kantor akan tetap tersimpan di log server utama dan kamera pengawas di ruang HRD. Kualitas rekamannya sangat bagus menangkap bagaimana tadi malam Anda dengan kasar mendorong Aulia dan merobek jasnya. Kami baru saja menonton rekamannya bersama petugas security. Mendengar kata-kata itu, Reza mengerang lemah dan terhuyung-huyung bersandar ke dinding. CCTV itu. Bukannya ada yang bilang, itu cuma kamera bohongan. Memang bohongan. Beberapa tahun yang lalu, Bapak CEO memerintahkan pemasangan CCTV asli dalam rangka program anti pelecehan, anti harassment di tempat kerja. Aneh ya, manajer HRD malah nggak tahu pembaruan fasilitas di perusahaannya sendiri. Komentar pedas Andi membuat Reza tak bisa berkata-kata. Pada saat itu, Hendra Kusuma yang masih berlutut perlahan berdiri dan menghampiri Aulia. Tatapannya tertuju pada bahu jas Aulia yang robek. Jadi Anda, Aulia, air, mata tumpah dari mata Hendra. 15 tahun lalu, saat Bima bercerita tentang kematian istrinya dan bagaimana ia membesarkan putrinya sendirian, Hendra berjanji bahwa saat Aulia besar nanti, ia pasti akan memberinya selamat. Dan, kini putri penyelamatnya, setelah lulus tes dengan gemilang, datang bekerja di perusahaannya.
namun bawahannya malah merobek jas barunya dan mengatainya, barang cacat. Aulia, maafkan saya. Saya memohon, maafkan saya. Direktur utama, korporasi besar itu, sambil menangis, menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan karyawati baru berusia 22 tahun. Bapak Direktur, tolong angkat kepala. Bapak, kata Aulia buru-buru. Saya selalu melihat seberapa keras Bapak saya bekerja. Saya tidak mau mempermalukan nama baiknya, makanya saya mau masuk perusahaan ini pakai tenaga sendiri, tanpa koneksi. Tapi Bapak Reza menyepelekan usaha saya, dan juga cinta kasih Bapak saya. Aulia menatap lurus ke arah Reza, yang gemetaran di dekat dinding. Dalam tatapannya tidak ada lagi kelemahan gadis kecil yang dulu menangis karena bau oli mesin. Yang ada adalah ketegaran seorang wanita dewasa, yang dilindungi oleh cinta ayahnya dan telah merebut kembali harga dirinya. Saya bangga menjadi putri ayah saya, dan jika di perusahaan ini manajer HRD-nya adalah orang yang merendahkan keluarga saya, maka saya sendiri yang tidak mau bekerja di sini. Mendengar kata-kata tegas itu, Hendra, dengan wajah basah oleh air mata, hanya bisa terus mengulang, memalukan. Sungguh memalukan. Reza, yang tersudut menggertakkan giginya dan mencoba perlawanan terakhir dengan putus asa. Diam lu semua, teriaknya, matanya merah menyala. Persetan dengan bukti, persetan biarpun direktur minta maaf, Tante Siska itu pemegang saham utama di perusahaan ini. Dia nggak bakal biarin. Dia bakal ngehancurin kalian jadi debu, lu sama bapak lu yang gembel. Kita bakal tuntut kalian pakai pasal pencemaran nama baik dan ngancurin kalian. Alih-alih mengakui kesalahannya, Reza terus bernaung pada kekuasaan keluarga, istri Hendra. Hendra mencoba menghentikannya, namun percuma. Bima hanya menghela napas pelan. Sepertinya, orang yang tak pernah berdiri di atas kakinya sendiri, sampai akhir pun akan terus mengandalkan kekuasaan orang lain. Pengacara Andi, Darmawan, membetulkan letak kacamatanya, mengeluarkan satu map tebal lagi dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Saudara Reza, harapan Anda pada kekuasaan Tante Siska Kusuma sepertinya akan segera musnah. Apa? Beraninya lu, ngina tante gue? Sama sekali tidak. Hanya saja, saat kami mengamankan barang bukti untuk kasus Aulia, kami menemukan hal lain yang sangat menarik di log sistem. Mendengar suara dingin sang pengacara, bahu Reza bergetar, apalagi catatan tentang pengeluaran fiktif untuk pelatihan karyawan dan dana representatif entertainment cost yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, semuanya di-approve menggunakan ID Anda. Mendengar ini, segala ekspresi lenyap dari wajah Reza, bagaikan pisau es menusuk tepat ke jantungnya. Andi Darmawan, mengetuk-ngetuk map, menjatuhkan vonis tanpa ampunnya. Saudara Reza, kemana? Pastinya Anda mencuci uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Anda? Silakan, Anda jelaskan sekarang juga kepada Bapak Direktur Utama. Penggelapan uang? Pengeluaran fiktif? Itu pasti salah. Saya nggak tahu apa-apa. Suara melengking Reza Pratama membelah kesunyian ruangan yang berat. Arogansinya yang dulu sudah tak berbekas, wajahnya berubah pucat pasi seperti tanah. Namun ketika pengacara Andi Darmawan membuka map dan meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja, mata Reza terbelalak ngeri, dan tubuhnya gemetar. Hebat! Di atas kertas-kertas itu tercetak jelas rincian rekening rahasianya dan riwayat transaksi sesuatu yang sangat ia yakini tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Pengacara Andi, sambil menunjuk ke dokumen itu, melanjutkan dengan suara datar. Perusahaan bodong yang Anda gunakan bernama PT Solusi Manajemen Global. Namanya terdengar meyakinkan, namun menurut data di Kemenkumham, pendirinya adalah teman seangkatan Anda saat kuliah. Setiap bulan, perusahaan ini mengirimkan invoice senilai antara 100 hingga 300 juta rupiah untuk jasa penyelenggaraan training karyawan baru. Padahal pada kenyataannya, tidak pernah ada training yang diadakan. Itu. Saya menugaskan mereka membuat modul. Ya, memang ada modul. Hasil fotokopian murahan yang didownload dari internet, tapi yang paling menarik ada di kelanjutannya. 80% dari uang yang ditransfer ke rekening perusahaan tersebut, beberapa hari kemudian ditransfer balik ke rekening pribadi rahasia Anda. Ini murni praktik kickback, atau lebih tepatnya, pencucian uang, money laundering. Selama 5 tahun terakhir, total jumlahnya mencapai tidak kurang dari 5 miliar rupiah. Reza menelan ludahnya dengan susah payah. Kalau Anda bersikeras bahwa itu adalah program training sungguhan, tolong jelaskan juga soal pengeluaran dari rekening rahasia Anda, pelunasan cicilan, mobil sport, pembelian jam tangan mewah Rolex, dan pembayaran tagihan di kelab-kelab malam elit di kawasan Senopati dan SCBD, tempat yang Anda kunjungi hampir setiap malam. Sepertinya,
Anda cukup bersenang-senang memakai uang perusahaan. Mendengar pemaparan ini, wajah Hendra Kusuma memerah padam karena amarah. Reza, kamu pakai stempel perusahaan dan tanda tanganku buat ngelakuin penipuan kayak gini? Hendra gemetar. Dia, yang memeras keringat, menghemat setiap peser, mondar-mandir mencari supplier murah. Keuntungan yang didapat dari darah dan keringat karyawan, malah dipakai orang ini untuk pamer dan gaya-gayaan murahan. Hendra, karena merasa berutang budi pada keluarga, istrinya, selama ini menutup mata atas tingkah laku keponakannya. Ia pikir kalau ia bersabar, semuanya akan baik-baik saja. Namun sekarang ia sadar bahwa kesabarannya hanya membesarkan parasit yang menggerogoti perusahaannya dari dalam. Paman, ini salah paham, dokumen ini palsu. Pengacara ini memalsukan dokumen untuk menjebak saya. Ini bukan palsu, Andi tersenyum dingin. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang secara sah kami ekstrak dari server utama perusahaan, dengan bantuan staf IT security. Waktu Anda panik buru-buru menghapus jejak soal kasus Aulia, Anda sendiri yang mengarahkan kami ke jejak aliran dana mencurigakan ini. Anda menggali kuburan Anda sendiri. Aulia menatap Reza yang gemetaran dalam diam, pria yang kemarin dengan jijik memanggilnya barang cacat, yang menyombongkan posisinya sebagai manajer HRD, ternyata hanyalah seorang maling yang mencuri uang perusahaan demi gaya hidup mewah. Dalam ingatannya muncul sosok ayahnya yang setiap hari berlumuran oli, mesin. Di balik kuku ayahnya selalu ada noda oli hitam yang sulit dihilangkan, dengan sabun. Itu adalah bukti dari pekerjaan yang jujur. Jas mahal Reza yang dibeli dari uang curian, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan baju montir ayahnya. Jadi Anda, bukan saya, yang sebenarnya kekurangan kasih sayang dan sama sekali nggak punya hati nurani, batin Aulia, menatap ayahnya dengan rasa bangga yang tak terhingga. Tiba-tiba Reza mengaum seperti binatang, menerjang meja untuk merobek dokumen itu. Namun Andi dengan tenang menarik kertas-kertas tersebut. Percuma, ini cuma salinan. Data aslinya sudah disimpan di server terenkripsi, dan kami sedang menyiapkan laporan untuk kepolisian. Penggelapan dalam jabatan dengan jumlah miliaran secara berkelompok itu, ancaman pidana penjaranya sangat nyata. Penjara, kata itu menembus Reza, membuatnya jatuh terduduk di lantai. Tangannya yang dihiasi jam mahal bergetar hebat. Bima menatap jam tangannya yang sudah tua, dengan tenang. Sudah pas 30 menit sejak saya menelepon bengkel. Suara Bima yang rendah dan tenang terdengar di ruangan yang dilanda kepanikan itu. Hendra tersentak. 30 menit. 30 menit lagi, Lini, produksi pabrik di Karawang akan mati total. Penghentian pasokan suku cadang merupakan pukulan yang jauh lebih mematikan bagi perusahaan daripada penggelapan uang oleh Reza. Hendra, aku tidak mau bekerja sama dengan orang yang melanggar janji dan merendahkan yang lemah demi keuntungan sendiri. Biarpun masalah ini jadi rahasia umum dan Aulia dikembalikan posisinya, keputusanku tidak berubah. Pak Bima, saya memohon, jangan lakukan ini. Saya siap melakukan apa saja, saya rela bersujud. Kontrak diputus saat ini juga, kata-kata Bima terdengar layaknya vonis akhir, namun di mata Reza yang terpojok tiba-tiba muncul kilatan kegilaan. Ia melompat, berdiri dan mulai tertawa histeris. Hahaha, silakan, putus aja kontrak kalian. Ia menunjuk wajah Hendra. Ini semua gara-gara lu? Tante Siska bilang direktur, bayaran yang gak becus, kayak lu bisa dipecat kapan aja. Gue bakal laporin semuanya ke Tante Siska. Bakal gue ceritain kalau pekerja pabrik ini meres perusahaan. Nanti Tante Siska bakal nyewa puluhan pengacara termahal dan ngehancurin kalian berdua. Gue nggak salah, Tante Siska bakal ngelindungin gue. Reza benar-benar percaya bahwa Tante Maha Kuasanya bisa menutupi bahkan kejahatan penggelapannya. Pemandangan menyedihkan dari seseorang yang tak mampu menyelesaikan satu masalah pun secara mandiri. Bima menatapnya dengan rasa kasihan. Kamu benar-benar tidak mengerti. Kenapa tantemu begitu memanjakanmu? Kenapa keluarganya menanamkan modal sebesar itu di perusahaan ini? Karena perusahaan ini adalah mesin pencetak uang bagi mereka. Tapi waktu mesin pencetak uang ini berubah jadi rongsokan tak berguna, menurutmu apa dia mau mengorbankan uang pribadinya cuma buat menyelamatkanmu? Reza, yang tak memahami maksud kata-kata, Bima, hanya berteriak. Diam lu. Lu nggak usah sok menang. Pada detik itu, ponsel pintar di saku Reza kembali berdering dengan nyaring. Di layar tertulis, Tante Siska. Wajah Reza berseri-seri. Pelampung penyelamat dari neraka. Telepon dari sang pelindung maha kuasa. Tuh, lihat. Ini Tante Siska. Bentar lagi, kalian semua bakal merangkak di lantai minta ampun. Reza dengan senyum, menyeringai dan menjijikkan menekan tombol loudspeaker.
Namun yang ia dengar, bukanlah suara lembut sang penyelamat, melainkan vonis dari neraka yang sepenuhnya mengakhiri hidupnya. Tante Siska, tolong. Paman udah gila, dia ditipu sama pekerja pabrik sinting, sekarang mereka malah nuduh aku gelar uang. Telepon kakek, suruh dia pecat. Direktur nggak becus ini, teriak Reza Pratama ke ponselnya. Ia yakin bahwa tante yang serba bisa, yang selalu menyebutnya anak pintar, dengan satu patah kata saja akan mengembalikan semuanya seperti semula. Namun setelah beberapa detik hening yang mencekam, dari speaker meledak raungan memekakan telinga. "Lu, keparat. Bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu hah?" Mendengar teriakan histeris itu Reza terlonjak. "Tante, ada apa? Ini aku, Reza. Gue tahu itu lu. Lu sadar enggak apa yang udah lu perbuat? Papi baru aja terima faks darurat dari pengacara perusahaan kita." Mendengar itu, Reza memucat dan menatap pengacara Andi Darmawan. Andi membetulkan letak kacamatanya, tersenyum dingin. "Ya, pesannya sudah sampai. Begitu kami menemukan bukti penggelapan itu, saya langsung menyuruh tim di kantor saya untuk mengirimkan pemberitahuan resmi dan faks darurat ke semua anggota dewan, komisaris dan bank utama yang menjadi kreditur kalian. Ini adalah prosedur standar whistleblowing untuk mencegah upaya menutupi kejahatan korporat." Reza mengerang lemah. Suara Tante Siska di ujung telepon pecah karena amarah. 5 miliar. Lu nyolong 5 miliar rupiah dan foya-foya di kelab? Ditambah, lagi lu cari gara-gara sama putrinya Pak Bima Santoso dan bikin pasokan barang. Kita di stop? Papi, begitu baca faks itu, langsung jatuh kena serangan jantung, baru aja dibawa ambulans. Enggak, Tante, itu nggak benar. Aku cuma pinjam, sebentar. Dan soal suku cadang kita bisa cari pabrik lain. NJGAK bisa, goblok, teriaknya. Manajer bank baru aja nelpon gue. Dia bilang tanpa pasokan. Dari bengkel Pak Bima, perusahaan kita bulan depan pasti bangkrut, makanya, mereka langsung ngebekuin semua fasilitas kredit kita. Gara-gara lu, semua harta, keluarga kita bakal hancur lebur. Darah surut dari wajah Reza. Brand korporasi besar, kekuasaan keluarga semua hal, yang menjadi fondasi dunianya, runtuh di depan mata. "Tante, tunggu, jangan. Tinggalin aku. Kita kan keluarga," mohonnya. Namun jawabannya adalah kata-kata yang sangat dingin dan tanpa ampun. "Keluarga? Jangan ngelucu. Mulai hari ini lu, bukan keponakan gue, Papi." Sebelum dibawa ke rumah sakit, ngomong ke pengacara, pecat Reza Pratama dengan tidak hormat hari ini juga, laporin ke Polda atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, dan sita semua asetnya, buat ganti rugi 5 miliar plus bunga kerugian. "Apa? Lapor polisi? Tapi, aku bisa dipenjara." "Gue enggak peduli. Kalau kita nggak nyerahin lu ke polisi, Pak Bima dan pihak bank nggak bakal percaya sama kita lagi. Jangan pernah muncul di depan muka gue lagi. Busuk lu di penjara." Tut, tut. Ponsel terjatuh dari tangan Reza dan berdebam pelan di atas karpet. Reza jatuh berlutut. Jas mahal, jam tangan seharga ratusan juta semuanya kini, hanyalah sampah tak berguna. Di depannya hanya ada rentetan interogasi, utang, menggunung, dan stempel kriminal. "Itulah harga sebenarnya dari kekuatan yang kamu agungkan." Suara rendah dan tenang Bima terdengar di atas kepala Reza. "Kamu percaya bahwa uang dan jabatan itu segalanya, dan kamu meremehkan yang lemah. Tapi begitu kepentingan mereka sendiri terancam, mereka tanpa ragu membuangmu. Inilah akhir menyedihkan dari parasit yang gak pernah bisa berdiri di atas kakinya sendiri." Reza perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata, ingus, dan keringat. Tak ada sedikit pun sisa-sisa kegagahannya yang dulu. "Pak Bima." Ia merangkak mendekati Bima dan mencengkeram celana panjangnya. "Maafkan saya salah. Saya bakal ganti jas putri Bapak 100 kali lipat. Tapi, saya mohon, lanjutin lagi pengirimannya, kalau enggak, saya beneran bakal dipenjara." Melihat pria yang kemarin menyebutnya barang cacat, kini lupa akan harga dirinya merangkak seperti anjing di kaki ayahnya, Aulia tidak merasakan kepuasan balas dendam, melainkan hanya kekosongan dan rasa kasihan. Bima dengan tenang namun tegas melepaskan cengkeraman tangan Reza. "Kamu masih cuma mikirin dirimu sendiri. Kamu minta maaf bukan karena menyesal udah ngehina putriku, tapi karena kamu takut masuk penjara. Nggak ada setitik pun penyesalan, tulus di kata-katamu." Mendapat tatapan sedingin es dari Bima, Reza membeku. "Pak Andi, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak." "Baik Pak Bima." "Nah, mantan manajer HRD, kalau Anda tidak mau saya panggilkan polisi ke ruangan ini sekarang, juga, segera kemasi barang-barang Anda dan angkat kaki dari gedung ini." Kata-kata dingin sang pengacara benar-benar mematahkan Reza. Ia berdiri, terhuyung-huyung dan, bagaikan cangkang kosong yang kehilangan isinya, berjalan keluar dari ruangan tanpa pernah menoleh lagi.
Ketika pintu tertutup, keheningan yang berat menggantung di dalam ruangan. Namun, ini belum berakhir. Hendra Kusuma yang sedari tadi bergetar, kembali berdiri, berjalan mendekati Bima dan Aulia, lalu menjatuhkan diri berlutut, menundukkan. Kepalanya menyentuh lantai. Pak Bima, saya nggak tahu lagi gimana cara minta maaf. Saya, sebagai pemimpin, yang paling bersalah dalam hal ini. Saya, membiarkan putri Bapak disakiti, membalas budi Bapak dengan air tuba. Saya, adalah direktur yang nggak becus. Hendra, dengan bahu membungkuk, terlihat lebih tua dari usianya. Tapi saya memohon pada Bapak, di perusahaan ini ada ratusan orang jujur yang bekerja keras. Mereka punya keluarga, punya cicilan. Saya akan mundur dari jabatan ini, saya serahkan seluruh harta saya, tapi, tolong, jangan hentikan pengirimannya. Melihat permohonan putus asa itu, Aulia menatap ayahnya, ia juga merasa kasihan pada karyawan-karyawan tak berdosa lainnya. Bima menatap Hendra dalam diam. Waktu menuju penghentian total pabrik di Karawang tersisa kurang dari 10 menit. Hendra, angkat kepalamu, katanya tenang. Aku sudah bilang aku tidak mau bekerja sama dengan orang yang melanggar janji. Kontrak 15 tahun, lalu itu sudah resmi dibatalkan. Tapi, kalau kamu benar-benar siap merombak ulang perusahaan ini, aku punya satu syarat. Syarat? Apa itu? Saya siap melakukan apa saja. Bima merangkul bahu Aulia, menatap lurus ke mata Hendra. Kontrak yang baru, aku ingin menandatanganinya bukan dengan kerabat istrimu, tapi langsung secara pribadi denganmu. Kontrak yang baru, aku ingin menandatanganinya bukan dengan kerabat istrimu, tapi langsung secara pribadi denganmu, kata-kata Bima yang tenang namun tegas, bergema di ruangan yang hening itu. Hendra Kusuma, yang masih berlutut, mengangkat kepalanya dengan terguncang. Di matanya campur aduk antara keterkejutan dan kebingungan. Langsung dengan saya? Apa maksudnya, Pak Bima? Bima perlahan duduk di sofa. Hendra, aku ingat betul bagaimana 15 tahun, lalu kamu, yang terobsesi menciptakan produk terbaik, datang jauh-jauh ke bengkel kecilku di Cikarang, dan memohon bantuanku. Semangatmu yang menggebu-gebu, itulah yang meyakinkanku untuk mempercayakan teknologiku padamu. Tapi lihat, perusahaanmu sekarang jadi apa? Kamu, sebagai pemimpin tertingginya, kerjaannya, cuma menunduk pada istrimu dan keluarganya, membiarkan monster kayak Reza itu berkuasa. Kamu menukar harga diri dan tanggung jawabmu demi uang dan status sosial. Kata-kata Bima menancap bagai belati tajam. Hendra tak bisa membantah sedikit pun. Memang benar, setelah menerima suntikan dana raksasa dari keluarga, istrinya, ia berubah menjadi sekadar direktur bayaran yang takut membantah mertua dan istrinya, serta mempekerjakan kerabat-kerabat mereka yang tak punya kemampuan. Aku nggak akan menyuplai suku cadang buat perusahaan yang sudah busuk gara-gara gila kekuasaan dan nepotisme. Perusahaan di mana anak-anak muda jujur, seperti Auliaku, malah dikatain barang cacat dan diinjak-injak usahanya. Karena itu, ini syaratku. Kalau kamu siap sepenuhnya lepas dari cengkeraman modal keluarga, istrimu, berdiri di atas kakimu sendiri, dan benar-benar membangkitkan kembali perusahaan ini sebagai pemimpin aslinya, aku akan percaya padamu satu kali lagi. Bagi Hendra, ini adalah ujian yang luar biasa berat. Ini bukan sekadar berarti ia harus bercerai dengan istrinya dan berperang melawan keluarga mertuanya, tetapi juga menanggung utang besar untuk membeli kembali buyback saham-saham mereka. Kehilangan segalanya baik jabatan maupun kekayaan. Namun pada detik itu, sesuatu yang telah lama membeku di dalam jiwanya selama 15 tahun, mulai mencair. Pak Direktur, waktunya mengambil keputusan, kata pengacara Andi, dengan pelan. Sekarang, mumpung mertua Bapak di rumah sakit, dan manajemen sedang keos, ini adalah satu-satunya kesempatan Bapak melakukan reformasi. Kami akan mendukung Bapak sepenuhnya dari sisi hukum. Hendra mengepalkan tangannya kuat-kuat. Perlahan berdiri, ia membungkuk, dalam-dalam dan dengan mantap di hadapan Bima. Saya akan melakukannya. Izinkan, saya melakukannya. Dalam suaranya tidak ada lagi keraguan seperti sebelumnya. Yang ada adalah ketegasan seorang pemimpin dan seorang pria sejati. Selama 15 tahun saya hidup di bawah bayang-bayang orang lain, dan berpaling dari hal yang paling penting. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Saya akan menceraikan istri saya, dan membeli kembali saham keluarganya, berapapun harganya. Orang-orang seperti Reza, tidak akan ada tempat lagi untuk mereka di perusahaan ini. Pak Bima, tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Bima, melihat api di mata Hendra yang sama seperti 15 tahun yang lalu, tersenyum sangat tipis. Baiklah, ia mengeluarkan ponsel jadulnya. Waktu menuju, berhentinya pabrik tinggal 3 menit. Menekan tombol panggil, ia berkata ke telepon, ini saya, masalahnya sudah selesai.
lanjutkan pengiriman barang. Mendengar kata-kata itu, Hendra jatuh berlutut, menangis karena sangat lega. Terima kasih. Terima kasih. Perusahaan itu terselamatkan. Sementara itu, Reza Pratama, dengan langkah terhuyung, berjalan di lobi lantai, satu membawa kardus barangnya. Baru 1 jam yang lalu ia sambil menyeringai, mengucapkan kata-kata yang sama kepada Aulia, dan sekarang ia sendiri yang mengalaminya. Para karyawan menyingkir dari jalannya, berbisik-bisik. Rumor tentang pemecatan dan penggelapan uangnya sudah menyebar ke seluruh penjuru kantor. Mereka yang kemarin menjilat kepadanya, kini menatapnya dengan jijik. Rasain lu, dasar maling. Katanya bentar lagi ditangkap polisi. Kata-kata itu menusuk telinganya. Kenapa harus gue? Ia rubuh ke lantai marmer yang dingin. Istrinya akan meninggalkannya, pekerjaan hilang, dan di depannya hanya ada utang, miliaran dan jeruji penjara. Sendirian dalam kesunyian, ia hanya bisa menangis, sesenggukan dengan menyedihkan. Ketika semua formalitas di ruangan CEO telah diurus, Bima dan Aulia bersiap untuk pulang. Tunggu sebentar, Aulia. Hendra menghentikannya, menatap pedih ke arah jas yang robek itu. Saya minta maaf untuk hari yang mengerikan ini. Saya tahu saya nggak akan bisa menebus kesalahan saya. Tapi, kalau Anda bersedia memaafkan kami, maukah Anda besok kembali masuk bekerja? Saya bicara, begini bukan karena ayah Anda adalah supplier kami. Anda lulus tes seleksi ketat. Kami murni dengan kemampuan Anda sendiri. Untuk membangun ulang perusahaan ini, saya butuh anak-anak muda yang jujur dan tangguh seperti Anda. Aulia menatap ayahnya dengan terkejut. Bima hanya diam, mengangguk dengan senyum lembut. Ini, hidupmu, kamu yang putuskan. Aulia menggenggam erat tali tasnya. Ingatan tentang tadi malam, tentang bistik, dingin yang dihangatkan ayahnya, tentang air matanya karena dipanggil barang, cacat. Tentang masa lalu saat ia malu dengan bau oli, semua itu terasa hangat, mengaliri dadanya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Hendra Kusuma. Bapak Direktur, boleh saya bertanya satu hal? Bapak Direktur, boleh saya bertanya satu hal? Suara tegas Aulia terdengar di ruangan. Hendra Kusuma mengangguk dengan tegang. Perusahaan ini, apakah akan menjadi tempat di mana orang dinilai dari kemampuan nyata mereka, dan bukan dari asal-usul atau latar belakang keluarga? Pertanyaan langsung ini membuat Hendra terdiam sesaat, sebelum kemudian mengangguk dengan tegas dan penuh keyakinan. Saya janji, saya tidak akan pernah membiarkan karyawan yang jujur dan pekerja keras, seperti Anda, menderita karena ketidakadilan lagi. Dalam kata-katanya, terdapat tekad yang tulus. Aulia merasakan hal itu, menundukkan kepalanya, pelan. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa besok. Wajah Hendra memancarkan rasa lega dan kebahagiaan. Keluar dari gedung, mereka berjalan di sepanjang trotoar Sudirman yang bermandikan cahaya matahari. Bima menghentikan langkahnya. Aulia, jas itu. Besok kita beli yang baru ya. Traktiran sate marangi dari gaji pertamamu, sepertinya harus ditunda sebentar. Ia mencoba bercanda, tetapi Aulia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Nggak mau pak, aku mau pakai yang ini. Bapak masih bisa jahit pakai mesin jahit kan? Aulia tersenyum nakal dan memeluk lengan ayahnya. Waktu aku kecil, bapak kan yang jahit tas dan celemekku. Jahitannya memang agak kaku, tapi aku paling suka pakai barang-barang itu. Aku mau bapak yang nambal jas ini. Mendengar kata-kata itu, Bima kehilangan kata-kata. Selama 15 tahun ia menjahit dengan canggung di mesin jahit, selalu merasa bersalah karena tidak bisa menjahit serapi ibu-ibu lain, dan khawatir membuat putrinya merasa kurang. Namun bagi Aulia, jahitan yang tidak rata itu bukanlah sebuah kekurangan, melainkan bukti kasih sayang ayahnya yang paling hangat di dunia. Baiklah, bapak kerjakan. Nanti kamu lihat betapa ahlinya bapak. Ia tersenyum malu-malu, dengan lembut mengelus kepala putrinya. Oh ya, satu lagi. Ucap Aulia dengan ceria. Nanti malam kita makan bistik daging lagi ya pak. Kemarin aku cuma makan sepotong kecil. Aku pengen makan bistik spesial buatan bapak sampai kenyang. Tentu saja. Hari ini kita nggak beli daging cincang biasa, kita beli daging sapi kualitas premium. Asyik. Tawa mereka larut dalam udara siang, Jakarta yang hangat. Di belakang mereka tertinggal reruntuhan dunia yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan. Dan di depan mereka terbentang masa depan yang cerah, diikat oleh ikatan yang takkan pernah putus. Malam itu, di rumah kecil keluarga Santoso kembali tercium aroma harum daging yang dimasak. Kartika yang tersenyum dari foto di atas nakas, seolah ikut merasakan kebahagiaan. Bistik buatan bapak emang paling enak sedunia, kata Aulia, menyantap bistik hangat itu dengan lahap. Di wajahnya terpancar senyum, yang berseri-seri, bukan lagi air mata. Bima menatap putrinya, tersenyum dalam, diam. Janjinya, yang diucapkan 15 tahun lalu,
telah ia tepati. Keesokan paginya, Aulia mengenakan setelan jas biru dongker yang sama, yang telah dijahit oleh Bima semalaman, berlari keluar rumah dengan semangat. Di bahu kanannya tertinggal bekas jahitan dari benang tebal. Tidak terlalu rapi, sedikit canggung. Tapi bagi Aulia, jahitan itu adalah jimat pelindung terbaik di dunia, jauh lebih berharga daripada merek mahal manapun. Aku berangkat, Pak. Ia menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya. Bima membalas lambaiannya. Ia berdiri lama menatap kepergian putrinya, yang setelah menaklukkan segala kesulitan, kini melangkah dengan mantap menuju masa depannya.